kita ini mau nggak mau harus ini ya, harus push the limit ya. Teman-teman di sini saya rasa sebagian besar di sini mahasiswa ya, mahasiswa dan mahasiswi. Ya, ini kabar baik buat teman-teman ya, karena digital marketing itu kalau saya ini basicnya ini pengusaha ya, pengusaha konvensional dulunya ya. Pengusaha konvensional tapi mulai merambah dunia digital juga ya. Sudah sekitar 5 tahun lebih ya saya merambah dunia digital ya. Saya pikir memulai bisnis di zaman sekarang ini jauh lebih mudah daripada dulu ya. Kalau saya kan bisnis pertama saya ini kan bisnis awal ya, bukan pertama. Kalau pertama makanan ya. Bisnis kedua saya ini distribusi ya. Saya lihat kalau distribusi dulu, saya ingat-ingat itu ketika saya jualan itu saya harus keliling ya, keliling kota ya. Dari satu kota ke kota lain, saya harus yang namanya bawa barang-barang ya, bawa press list, datang ke satu tempat ke tempat yang lain, kota-kota capek ya. Pulang di kota saya di Surabaya capek. Tapi kalau sekarang enak banget ya, bisnis yang sama bisa dimasuki di Google Ads, teman-teman ya. Jadi bisnis saya sekarang ya, omset saya sekarang itu saya jujur ya, terbesar terbanyak itu justru omsetnya zaman sekarang ini dari mana? Dari Google Ads. Bukan konvensional lagi, teman-teman. Itu yang luar biasa ya, dan nilainya jauh lebih besar daripada dulu, teman-teman ya. Nah, ini Instagram saya, yang mau follow silakan ya. Jadi Mr.Roy Digital, ada Digipreneur ID, kita juga ada YouTube ya, tomotivatorbisnis.com, ada YouTube-nya. Ini background saya yang sudah thank you udah dibacain ya CV saya. Lalu kita juga bikin podcast ya. Jadi saya ini berkomitmen untuk sharing ya, sharing ilmu buat teman-teman, buat generasi milenium atau milenial ya. Untuk gimana sih kita ini bisa belajar bisnis online, kita hanya nyediain podcast dan ini free. Jadi ada di Spotify, Google Podcast, dan lain-lain, itu ada di trainerdigital.com. Dan kemarin kita dengan teman-teman invest ya, cukup lumayan untuk bikin 3 aplikasi ini, supaya teman-teman UKM maupun mahasiswa-mahasiswi ini bisa belajar banyak ya. Jadi kita ciptain apps, itu ada di aplikasi Android ya, di Google Play Store, DigiJourney, itu yang pertama. Yang kedua, DigiBerita, yang ketiga, Digipreneur ya. Tujuannya apa? Supaya mungkin waktu saya cuma 2 jam. Tapi saya harap dan saya pengen teman-teman ini belajarnya juga long term, nggak cuma 2 jam aja dari sesi saya, tapi nanti di rumah masing-masing ya, ketika teman-teman lagi free, teman-teman bisa belajar ya. Dan kita ada Telegram 2 ini, nah silakan sedot semua ya, ini materi pembelajaran lanjutan ya, silakan. Dan ini free semua ya, khusus teman-teman Unimus free semua. Nah, teman-teman di sini saya juga nanti akan pengen bagi-bagi ya e-book sama kelas online saya secara gratis khusus buat teman-teman yang ada di sini. Syaratnya cuma satu, aktif di chat. Nah, syaratnya cuma satu, aktif di chat ya. Ketika teman-teman aktif di chat, ketika nanti saya bertanya, saya minta pembelajarannya 2 arah. Jadi saya kasih input, teman-teman kasih feedback. Nah, yuk kita testing ya. Yuk kita testing ya. Saya testing ya. Teman-teman siap nggak belajar? Yang siap belajar tentang bisnis online, digital marketing, silakan komen di bawah digital marketing, digital marketing, digital marketing, digital marketing. Yang siap belajar, yang sudah siapin catatan, yang siap belajar tentang digital marketing, silakan komen di bawah ya, to everyone di Zoom. Komen digital marketing, digital marketing, digital marketing, digital marketing ya. Saya testing dulu. Wah, ini ada Mbak Puspita digital marketing, thank you. Mas Iqbal digital marketing, thank you. Ya, Mas Eka digital marketing, thank you. Wah, ini jadi supaya semangat belajarnya ya. Saya sertifikasi NLP, saya belajar dari Florida ya di US. Itu salah satu teknik untuk belajar, bukan cuma mengingat, tapi juga ada action ya. Ada actionnya apa? Actionnya catat, actionnya menulis, actionnya komen. Nah, itu action supaya teman-teman bisa untuk belajarnya lebih nangkep, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi nanti buat teman-teman yang aktif, saya kasih e-book langsung, plus saya kasih kelas online 2 tahun, for free, khusus teman-teman Unimus yang aktif di chat. Nah, oke, jadi materi saya tentang improve your ability in digital marketing. Jadi saya harapin selesai materi saya, teman-teman udah belajar, udah tahu yang namanya digital marketing itu apa, dapat juga yang namanya skill-skillnya seperti ini, cara untuk belajarnya seperti apa. Ya, ini tujuan saya ya, dan tujuan juga dari panitia dari Unimus supaya mengundang saya supaya teman-teman bisa belajar tentang digital marketing. Dan ini saya udah mengajar tentang digital marketing ini udah lama, teman-teman ya. Udah di universitas-universitas, di pendidikan, bahkan di
perusahaan-perusahaan saya konsultasi beberapa perusahaan ya, banyak perusahaan saya konsultasi dan rata-rata juga basicnya satu, digital marketing ya. Sampai saya sering bagi-bagi ilmu, akhirnya saya dapat ini penghargaan ya, digital marketer pertama di Indonesia sejak tahun 2015. Ini piagamnya ya. Thank you buat teman-teman atas apresiasinya. Nah, tadi CV saya udah dibacain juga oleh teman-teman panitia di trainerbisnis.com. Nah, jadi hari ini saya pengen sharing ya tentang yang namanya ini. Saya pengen tanya buat teman-teman ya, apakah teman-teman ngalami hal-hal seperti ini? Nah, yang pertama ya, kalau ada yang ngalamin hal-hal seperti ini, silakan komen di bawah saya ya. Yang pertama, nggak tahu mau usaha apa setelah nanti lulus kuliah. Nah, itu ya, itu yang pertama. Saya ini ada Mas Eka, saya ini ada Mbak Rini, saya. Nah, yang kedua, bingung mau bisnis apa ya? Bingung mau bisnis apa? Nanti kalau saya lulus ini saya mau bisnis apa ya? Bingung. Ini situasi lagi pandemik ya. Yang ketiga, takut ya buka bisnis karena nggak ada modal ya. Padahal saya mulai bisnis pertama kali. Ini saya bukan anak orang kaya ya. Jadi keluarga saya keluarga yang kayanya itu kaya banget teman-teman ya, sampai 7 turunan. Tapi saya turunan ke-8 ya, jadi nggak dapat apa-apa teman-teman ya. Jadi keluarga saya keluarga sederhana ya. Jadi saya mulai semuanya dari nol ya. Saya waktu sekolah saya nggak bisa bayar sekolah, jadi harus telat terus. Kuliah saya beasiswa ya, itu semuanya ada ya. Nanti saya ceritain jelas ya. Nah ini ada teman-teman ya, 3 pertanyaan ya. Ini banyak yang saya. Nah seminar hari ini ya, seminar today tujuannya untuk men-solve problem teman-teman ini. Jadi diharapin nanti setelah lulus ya, setelah selesai dari webinar hari ini, teman-teman tahu, oh saya ini bisa ngurusin ini, saya bisa ngerjain ini. Yang kedua, teman-teman nggak bingung lagi bisnisnya mau bisnis apa. Dan yang ketiga, teman-teman nggak takut lagi bisnis. Karena apa? Bisnis di online itu modalnya sangat-sangat minimal, teman-teman. Dibanding saya dulu buka bisnis pertama, saya harus nyewa di mall ya. Saya bisnis pertama saya itu friend fresh teman-teman, makanan ya. Jadi saya harus pakai kredit, pakai hutang dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang very simple memulai bisnis. Jadi enak banget di zaman sekarang teman-teman. Teman-teman nggak perlu khawatir lagi ya. Nah, sebelum saya mulai, ini mindset pertama seorang entrepreneur. Digital marketing, pengusaha yang bergerak di digital marketing atau internet marketing atau pengusaha yang bisa online itu singkatannya digipreneur teman-teman. Digipreneur itu apa? Digital entrepreneur. Pengusaha yang bisnisnya di dunia online, pengusaha yang bisnisnya di dunia digital. Nah, mindset pertama seorang digipreneur adalah ini teman-teman. Ini harus benar-benar teman-teman pahami dan ini penting banget ya. Entrepreneur is selling. Orang kaya suka jualan. Orang-orang sukses itu suka jualan teman-teman ya. Yang menarik adalah selling is like cycling ya. Jadi berjualan itu adalah otot teman-teman ya. Gak ada pengusaha jadi entrepreneur kalau nggak suka jualan. Ya. Gak bisa jualan itu bisa dipelajari. Tapi kalau nggak mau jualan atau nggak suka jualan, nah itu teman-teman harus membiasakan diri untuk suka ya. Karena inti dari entrepreneurship itu jualan teman-teman ya. Inti dari entrepreneurship apa? Jualan. Nah jadi harus punya yang namanya selling mindset ya. Dan yang menarik ya, today hari ini saya bagikan ya buat teman-teman yang ada di sini. Silakan teman-teman praktekin. Ada yang namanya selling incantation ya. Jadi ini saya udah buatin buat teman-teman Unimus. Coba ini poster ini dibaca ya. Dibaca every day ya, selama sampai 21 hari ke depan. Kenapa 21 hari ke depan? Karena menurut riset ya, ini by on data. Kebiasaan habit itu akan muncul ya, menjadi lebih bagus ketika hari sudah ke 21 hari. Jadi hari ke-22 itu teman-teman akan melakukan ini otomatis ya. Gak enak kalau nggak melakukan ini. Jadi kalau kebiasaan yang baik, kebiasaan yang bagus, itu teman-teman praktikkan terus setiap hari sampai 21 hari kemudian. Hari ke-22 itu percaya saya, otomatis sudah. Karena saya belajar NLP ya, bahasa otak ya, bahasa otak itu sudah otomatis. Hari ke-22 sudah otomatis. Nah, posternya seperti apa? Nah, ini ya, silakan disedot. Teman-teman silakan download ya di digipreneurid.com/jago jualan. Ini free. Ini gratis. Dan ini penting banget. Teman-teman download, masukkan di HP-nya teman-teman ya. Kalau biasanya di seminar-seminar saya itu saya minta download ya, di print, kalau bisa di print, dilaminating, tempel di kamar. Kenapa? Karena waktu bangun lihat ya, selling incantation ya. Waktu bangun lihat ya,
Sebelum tidur dilihat. Jadi benar-benar nanti masuk di bawah sadarnya teman-teman. Ini membuat teman-teman ini jadi suka untuk jualan. Membuat teman-teman ini mau untuk jualan. Gatel kalau nggak jualan ya. Nah, karena pengusaha, entrepreneur itu harus bisa jualan, teman-teman. Harus bisa jualan, tidak malu untuk jualan, teman-teman ya, dan gatal kalau nggak jualan. Kenapa? Jualan itu artinya kita menciptakan nilai. Entrepreneurship itu apa sih? Pengusaha. Itu artinya kita making money, ya, kita dapat duit, iya. Tapi dari batin duit itu kita barter dengan nilai. Ya. Jadi ada nilai yang kita berikan. Nilai yang kita berikan jauh lebih besar daripada orang yang bayar. Itulah pengusaha, itulah entrepreneur. Kalau teman-teman perhatikan pengusaha-pengusaha terhebat di Indonesia, konglomerat-konglomerat di Indonesia yang hebat-hebat, yang top-top itu adalah orang-orang yang pintar jualan, teman-teman. Orang-orang yang pandai jualan, teman-teman. Ya, jadi ini pintar banget ya, penting banget. Silakan teman-teman download ya. Yang sudah download silakan komen di bawah. Sudah. Kalau banyak yang sudah, saya lanjut ya. Yang sudah download dari Selling Invitation, silakan komen di bawah. Sudah. Nah, nih, sudah Bapak, sudah. Oke. Kita lanjut. Nah, yang kedua ada yang namanya live invitation. Jadi lengkap ya. Tadi ngomongin jualan ya, ngomongin tentang bisnis. Yang ini poster khusus untuk live invitation, kehidupan ya. Jadi ada kata-kata yang bagus, kata-kata motivasi, kata-kata yang positif, yang ketika kita baca every day sampai 21 hari ke depan, itu kita punya mindset yang berbeda. Orang yang dulunya negatif jadi positif. Orang yang dulunya pesimis, gimana masa depanku ya. Saya ini kok madesu, lagi jomblo, dan lain sebagainya. Ya. Begitu selesai, 21 hari, program 21 hari, 22 hari, kemudian itu orangnya lagi lebih fresh, ya, lebih positif, dan lebih semangat ya dalam kehidupan ya. Downloadnya gimana? Nah, ini saya kasih ya aksesnya for free khusus untuk hari ini. Silakan download di sini di japanid.com/berani berubah. Ya. Jadi tujuannya itu kita ini nggak bahas cuma digital marketing aja. Saya ajari mulai dari dasar ya, dari dasar tentang entrepreneurship itu intinya adalah jualan. Nah, pengusaha itu sendiri harus punya mindset yang positif. Orang yang positif lah yang bisa jualan, teman-teman ya. Orang positif lah yang bisa. Pengusaha itu nggak susah loh, nggak gampang loh jadi pengusaha ya. Jadi entrepreneur itu nggak gampang. Ya. Saya ini bisnis pertama saya mulai itu sekitar tahun 2007 ya, 2007-an teman-teman ya, 2007 2008. Kuliah ini saya beasiswa teman-teman. Semester 3 saya sudah mandiri ya. Bisa membiayai keluarga saya, jadi saya tulang punggung keluarga ya dulunya. Sekarang sudah orang tua saya buka bisnis, keluarga saya buka bisnis. 2007, sekarang ini 2021 teman-teman ya. Udah berapa lama? 2021 kurangi 2007. Berapa lama teman-teman? Ayo. Coba 2021 kurangi 14 tahun ya. 14 tahun saya sudah berbisnis teman-teman ya. Udah 1 dekade lebih teman-teman saya berbisnis. Itu ada yang namanya pasang, ada yang namanya turun, ada yang namanya kita naik ya. Kita jaya ya, kita bisa beli mobil mewah, beli rumah mewah. Ada masanya ketika kita turun teman-teman ya, hutang banyak, dikejar-kejar yang namanya supplier ya, kok kan dibayar apa semua. Nah, itu kalau orang nggak positif ya, hadapin itu semua susah teman-teman. Jadi penting banget kita jadi positif, tetap semangat teman-teman ya. Paham teman-teman? Yang sudah download silakan komen di bawah. Sudah. Ya, yang sudah download silakan komen di bawah. Sudah. Banyak yang sudah, baru lanjut teman-teman ya. Nah ini sudah. Oke. Jadi saya mulai dari pertama, ya. Saya mulai bisnis dari pertama, jatuh bangunnya seperti apa, dan bahkan akhirnya teman-teman ya, skilling saya minta. Kamu mesti bikin yang namanya buku. Ya, pengalaman-pengalaman kamu coba kamu tuliskan di sana ya. Akhirnya dari situ banyak yang request, akhirnya saya tulis buku saya ya. Buku pertama saya, judulnya Success Revolution, dan ini ada di mana-mana, di toko buku seluruh Indonesia. Saya di sini nggak jualan buku, teman-teman ya, tapi saya sharing ya. Saya ini penulis buku ya. Nggak banyak pengusaha, tapi juga dia pengajar. Nggak banyak, teman-teman ya. Rata-rata bisnisnya bagus ya, tapi nggak bisa ngajar. Ada yang ngajarnya bagus, tapi nggak bisa bisnis ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belajar ya dari seorang entrepreneur yang bisnisnya juga ada, ya jalan, plus dia juga bisa ngajar, itu lebih bagus, lengkap teman-teman ya. Ini buku pertama saya, ya Success Revolution.
Saya penulis buku, jadi ada 2 buku yang sudah saya tulis, dan ini ada di seluruh toko buku di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah Mentor Revolution. Kalau Success Revolution ngomongin gimana caranya bisnis mulai dari nol di usia muda. Kalau yang kedua Mentor Revolution, gimana caranya kita scale up bisnis dengan adanya mentor, teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi materi hari ini kita akan belajar ya 3 hal. Oh, ternyata belum mulai teman-teman ya, belum mulai ya. Belum mulai aja teman-teman udah banyak nyatet ya. Saya pengen tanya sih buat teman-teman, siapa yang belajar tadi sesuatu dari saya, 1 poin atau 2 poin, silakan komen di bawah. Belajar. Yang belajar suatu 1 poin atau 2 poin dari pembelajaran tadi, ya silakan komen di bawah. Belajar. Wah ini belajar. Nah, ini Mas Reza belajar, thank you. Ini Mbak Lita belajar, thank you. Nah, kita belum mulai aja teman-teman udah belajar sesuatu ya. Nah, nanti teman-teman akan belajar apa? Yang pertama skill digital marketing teman-teman akan belajar ya. Yang kedua akan saya cerita pengalaman saya pribadi ya, based on my experience ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi saya akan cerita gimana saya memulai bisnis pertama saya, bisnis awal saya dari nol ya. Nah, yang ketiga, saya akan sharing juga gimana teman-teman bisa mengaplikasikannya ya. Jadi ide-ide bisnis apa? Nah, ini teman-teman perhatikan, catat kalau bisa ya. Nanti saya akan sharing ide-ide bisnis yang teman-teman bisa mulai dari modal kecil. Nah, ini ya, atau bahkan modal nol teman-teman ya. Zaman sekarang enak banget. Nanti akan saya share. Teman-teman siapin catatan aja ya, karena ini nanti di sesi yang ketiga ini ya, sesi terakhir ini teman-teman bisa mencatat banyak hal ya. Kira-kira mana yang cocok ya buat teman-teman ya. Ini podcast saya, teman-teman bisa akses di trainerdigital.com, dan kemarin diapresiasi oleh Bank Permata ya. Jadi thank you buat teman-teman dari Bank Permata, kita diapresiasi sebagai podcast finansial salah satu yang terbaik di Indonesia, teman-teman ya. Untuk entrepreneurship, keuangan, digital marketing, dan self development. Ini dari Bank Permata sendiri ya, permatabank.com yang ngomong, bukan saya yang bilang teman-teman ya. Lalu juga banyak teman-teman yang dapat manfaat ya dari podcast ini. Salah satunya ini kita masuk 10 podcast inspiratif untuk isi waktu luang saat liburan. Nah, kita nomor 2 teman-teman ya. Lalu juga kita diapresiasi juga oleh ini Bandung Digital Valley. Nggak banyak yang tahu teman-teman. Ternyata Indonesia itu juga punya Silicon Valley. Letaknya di mana? Di Bandung. Namanya apa? Bandung Digital Valley. Ini grupnya Telkomsel ya, grupnya Telkom ya yang bikin ya. Nah, kita direkomendasi teman-teman ya. Kalau teman-teman yang mau bikin startup ya, kita direkomendasi 3 podcast yang dapat meningkatkan skill entrepreneurship kamu ya. Nah, ini salah satunya kita ya, di Sibala Podcast ya. Lalu kita juga diapresiasi banyak ya sebagai podcast bisnis terbaik yang wajib kamu dengarkan ya. Kak, saya masukin semua teman-teman ya, supaya isinya enggak. Nah, ini sampai kemarin saya dikasih hadiah oleh teman-teman dari Spotify ya, berupa video ya. Karena sudah berkontribusi untuk berkomitmen sharing ilmu-ilmu gratis tentang digital marketing, tentang entrepreneurship ya, sampai dibikinin video teman-teman ya. Nah ini bisa dengarkan di mana aja, Spotify, podcast atau Google Podcast. Ya. Bahkan saya mau investasi, walaupun ini free, saya mau investasi dibikinin apps-nya teman-teman. Jadi kita maksimal kalau bantu UKM, bantu bisnis online, bantu teman-teman akademis, bantu mahasiswa, kita maksimal ya. Banyak yang kita kasih gratis-gratis teman-teman. Nah ini Seminar Nasional 2021 saya kebagian untuk materi improve your ability in digital marketing ya. Nah, jadi skill, kalau kita bicara tentang skill digital marketing, itu kita ngomongin apa sih? Nah, kita nggak mungkin belajar skill digital kalau kita nggak breakdown satu persatu. Nah, jadi skill digital marketing itu luas, teman-teman. Digital marketing itu ibarat teman-teman itu membangun dunia online, itu ibarat membangun rumah. Membangun rumah itu ada kayunya, ya. Membangun rumah itu ada apa? Ada besinya, ya, ada fondasinya, ada furniture dan lain sebagainya. Begitu pula dengan membangun bisnis di dunia digital ya. Digital marketing itu macam-macam. Teman-teman belajar, ada skill-skill digital marketing ya, ada skill analitik, data. Kalau kita ngomong digital marketing, kita ngomongin ads ya. Facebook ads, Instagram ads, bahkan sekarang ada yang namanya TikTok ads ya, TikTok ads.
Google Ads ya. Nah, itu nanti ketika teman-teman Ads, itu teman-teman nanti akan dihadapkan oleh yang namanya data. Kita harus bisa baca data. Oh, saya kalau targeting dengan kata kunci ini, ternyata konversinya per orang itu sekitar Rp2.000. Gimana caranya lebih murah? Oh, interestnya saya ganti ke ini. Kita lakukan A/B testing ya. Kita coba kalau testing pakai interest ini sama testing pakai interest ini, itu lebih bagus mana? Nah, itu kan data, teman-teman. Data. Nah, data itulah yang harus kita analisis. Itulah kenapa butuh yang namanya skill analitik, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konten marketing. Jadi, kalau teman-teman bilang, Pak, saya ini sudah bisa bikin konten di Instagram, desain saya bagus-bagus. Itu cuma satu upil aja ya. Satu poin saja dari digital marketing. Karena digital marketing nggak cuma itu. Nggak cuma kita ngomongin konten di Instagram ya. Apalagi konten. Konten itu ada konten di Instagram, konten di website, ya. Konten marketing itu juga berkaitan dengan ilmu copywriting. Ilmu copywriting itu apa? Ilmu gimana caranya kita membuat kata-kata yang menarik, membuat tulisan yang menarik, sehingga customer itu pengen beli. Nah, itu kan hebat banget ya. Jadi kalau jualan konvensional, kita ngomong-ngomong, orang beli. Itu konvensional, teman-teman. Kalau melalui digital, kita nulis yang bagus, nulis seolah-olah orang itu ngomong ya. Seolah-olah orang yang baca ini dia ngomong sama saya, khusus untuk saya. Dan akhirnya kita termotivasi untuk beli. Nah, itu kan hebat ya. Itu skill copywriting. Itu teman-teman bisa catat ya. Skill copywriting. Nah, lalu kita ngomongin apa? Strategi digital. Kita ngomongin e-commerce ya. Bahkan ya, kalau saya kan nggak cuma ngajar ya, saya praktisi teman-teman ya. Saya praktisi. Saya nanti saya masukin juga ya, saya tunjukin juga bahwa saya pun pribadi juga ada toko online juga, jualan di marketplace juga. Saya ada toko di Shopee juga, udah star seller. Nanti saya tunjukin buktinya ya. Bahkan saya juga punya e-commerce sendiri ya. Saya punya e-commerce sendiri ya. Nanti saya tunjukin. Tapi itu salah satu hal e-commerce teman-teman ya. Jadi pinter di marketplace, pinter di Shopee ya. Saya ini jualan di Shopee. Hasilnya bagus. Saya bisa biayai kuliah dari Shopee saya. Loh, itu bisa teman-teman, bisa terjadi teman-teman. Tapi teman-teman jangan happy dulu. Karena jadi master di Shopee itu cuma satu hal. Ada banyak hal yang lain. Ada email marketing. Kita kalau ngomong email marketing kita ngomongin yang namanya building list ya. Membangun list building ya. Jadi list building itu apa? Jadi kalau kita punya list itu daftar nama ya. Orang yang masuk di daftar nama kita, itu kita bisa jualin produk yang sesuai niche-nya. Jadi customer itu jadi customer seumur hidup, teman-teman. Kita nggak capek lagi iklan terus-menerus iklan, boncos iklannya ya. Tapi kita punya produk yang kurang lebih sama, kita bisa juali di list kita. Nah, itu. Kita ngomongin list building, ada mobile marketing, kita ngomongin apps ya. Saya praktisi juga, bahkan tadi saya udah ngomong juga ini apps saya yang sudah saya bikin dengan tim ya. Lalu juga kita ngomong online advertising, kita ngomongin baru IG Ads, kita ngomongin iklan di Facebook, kita ngomongin iklan di Google ya, Google Ads, PPC, nah itu Google ya, pay per click, itu SEM. SEM itu apa? Teman-teman bisa catat juga. SEM itu apa? SEM adalah Search Engine Marketing. SEM. Jadi kita ini gimana caranya nomor 1 di Google dengan bayar. Nah, itu SEM. Itu simple banget ya. Kalau SEO, kita gimana caranya nomor 1 di Google tanpa bayar. Itu SEO, organik ya. Search Engine Optimization, itu SEO. SEM, Search Engine Marketing, bayar. SEO gratis, SEM bayar gitu ya. Sosial media, kita ngomong Instagram, Facebook, TikTok, ya, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, skill digital marketing itu bagus untuk menumbuhkan bisnis kita. Kalau saya ngomong ini, ya, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu saya ngomong, bisnis teman-teman, bisnis Anda harus punya digital marketing strategi. Saya mungkin, oh ya bagus digital marketing, tapi mungkin company-ku belum terlalu perlu, tuh. Tapi kalau sekarang ketika bisnis konvensional lagi susah, saya punya bisnis konvensional, saya punya bisnis online, teman-teman ya. Dan sekeliling saya, rekan-rekan pengusaha yang lain, ketika dia belum masuk bisnis online, cuman bisnis online, sekarang susah, teman-teman. Banyak bisnis yang tutup. Saya bilang buat teman-teman, banyak bisnis konvensional yang udah tua. Ini kan pandemi udah 2 tahun kedua ya, banyak yang tutup, teman-teman. Kasihan. Bahkan pegawai-pegawai ya, employee yang kerja di perusahaan yang dulu yang merasa bahwa jadi employee itu aman karena gaji itu selalu tiap bulan rutin. Sekarang banyak dipotong, teman-teman. Gara-gara apa? Gara-gara pandemi. Bisnis konvensional itu making money dari keramaian, dapat duit dari keramaian.
Tapi kalau misalnya keramaian itu dilarang, gimana cara dapat duit? Ya, satu-satunya cara, sekali lagi satu-satunya cara adalah dengan online, teman-teman. Dengan online. Ya. Jadi kalau sekarang ngomongin digital marketing, banyak yang suka teman-teman ya, banyak yang belajar ya. Ya beruntung ya, saya belajarnya 5 tahun yang lalu ya. Jadi lebih dulu kita paham, lebih dulu masuk ya, lebih dulu master teman-teman. Kita ngomongin apa? Content marketing ya, ini search engine optimization, ini SEO teman-teman. Kalau Google Ads, SEM, search engine marketing ya. Business listing. Nah, business listing kalau kita punya bisnis, kita harus masukin di Google ya, ada yang namanya GMB, Google My Business ya. Ada macam-macam ya. Itu listing-listingan di Google ya yang harus kita masukin kalau kita punya bisnis. Jangan santai-santai. Saya punya bisnis, saya punya website udah beres. Harus punya GMB-nya juga. Harus punya Instagramnya juga, harus punya dan lain-lain ya. Ini, jadi bisnis sekarang harus ada yang namanya digital marketing ya. Nah, tren ke depan ya. Ini ada 5 tren ke depan teman-teman ya. Kita sekarang ini predictive analytics ya. Udah ada yang namanya AI, artificial intelligence teman-teman ya, AI ya. Gimana caranya analisa itu pakai robot. Nah, ini ya. Analisa pakai robot ya. Kalau dulu mungkin belum terlalu banyak. Sekarang bahkan sekarang ya blockchain ya. Blockchain kan cryptocurrency. Blockchain digabungkan dengan AI, teman-teman. Artificial intelligence ya. Digabungin. Muncul yang namanya robot grid ya, grid robot untuk cryptocurrency. Jadi trading dengan robot di cryptocurrency. Nah, ini di zaman sekarang, teman-teman ya. Kita ngomongin IoT ya, Internet of Things ya. Jadi semua bisnis itu kita konversi ke digital. Saya banyak konsultasi perusahaan-perusahaan, company ya, yang bisnisnya konvensional beralih ke digital gimana caranya ya. Kalau dulu mereka, wah, saya masih making money. Kalau sekarang sudah stop, nggak making money teman-teman ya, mau nggak mau harus digital. Jadi ini penting banget teman-teman. Nah, kalau konten marketing, nah sekarang konten marketing, kita belajar apa sih konten marketing? Konten marketing kita belajar tentang yang namanya email ya. Email konten, ngisi konten di email itu seperti apa ya. Jadi ternyata email itu juga konten marketing ya. Copywriting untuk email itu kan konten marketing teman-teman. Lalu kita belajar tentang apa? Bikin video. Jadi kalau teman-teman misalnya di sini ada yang jadi YouTuber ya, upload video di YouTube. Nah, saya pengen tahu sih siapa di sini yang punya YouTube channel ya. Saya pengen tahu. Sebutin YouTube channelnya di teman-teman di sini. Silakan komen di bawah. YouTube channelnya silakan sebutin ya. Saya pengen tahu seberapa banyak sih mahasiswa-mahasiswi dari Unimus ini yang punya YouTube sendiri. Silakan ketikkan YouTube channelnya di komen. Nah, supaya kita tahu berapa banyak yang punya YouTube channel sendiri ya. Jangan malu-malu. Nah, kalau teman-teman upload di YouTube ya, kalau teman-teman upload di YouTube, teman-teman nanti itu adalah salah satu dari konten marketing ya, salah satu dari konten marketing ya. Kita nggak cuman konten marketing itu Instagram, YouTube itu juga ya, TikTok itu juga. Nah, apalagi TikTok ya. Nah, di sini siapa yang punya TikTok? Silakan komen di bawah ya TikToknya. Silakan komen di bawah. Kalau yang punya TikTok, komen di bawah. Sebutin TikToknya. Siapa tahu dapat follow ya, dapat subscriber ya, siapa tahu ya. Ini saatnya kita untuk berani tampil teman-teman ya. Untuk berani tampil nunjukin diri. Tadi di awal kan dibahas ya. Ini kita entrepreneurship harus punya selling mindset. Salah satu selling mindset itu apa? Kita nggak boleh malu, teman-teman. Nggak boleh malu nunjukin diri ya. Karena zaman sekarang, nah ini udah ada link ya, ini YouTube channel ini, YouTube channelnya Mas Reza Amri. Wah, ini bisa teman-teman follow ini ya. Ada Mbak Sri punya, ini ada Mbak Jihan punya, Mbak Endimi punya. Nah, ini ya TikTok itu salah satu dari konten marketing, teman-teman ya. Salah satu dari konten marketing. Dan digital strategi ini luas ya. Satu hari bahas tentang digital marketing ini nggak habis, teman-teman ya. Nggak habis, teman-teman ya. Luas ya. Luas digital strategi. Dan ini digital strategi ini semuanya, keseluruhan dari infrastruktur digitalnya teman-teman, itulah yang disebut dengan digital strategi, teman-teman. E-commerce ya, contohnya, ini contoh kasus ya, teman-teman ya. Contoh kasus. Nah, ini saya sebutin, ini bisnis saya, teman-teman ya. Ini e-commerce saya, oirusindonesia.com. Nah, kenapa? Karena saya praktisi e-commerce juga. Kalau teman-teman sekarang jualan di marketplace ya, entah di orange ya, atau di hijau ya, atau di merah. Nah, kan tahu ya, merah, hijau sama orange ya, kan tahu ya. Nah,
Teman-teman itu bergantung sama e-commerce-nya mereka. Bergantung. Artinya apa? Kalau misalnya entah kenapa tiba-tiba produk teman-teman diblokir, ya itu sering kejadian itu teman-teman ya. Tiba-tiba tokonya di report ya, entah kenapa ya, ada kompetitor dan lain sebagainya, banyak sekali alasan ya. Tiba-tiba kita nggak bisa jualan ya. Di hijau-hijau, kita nggak bisa jualan di orange-orange teman-teman. Terus gimana caranya? Nah, inilah salah satu solusi. Kita harus punya e-commerce sendiri. Jadi orang bisa transaksi. Ini contoh kasus. Orang bisa langsung transaksi di sini, bayar pakai kartu kredit bisa, bayar pakai OVO bisa, pakai GoPay bisa, ya. Dan bahkan saya nggak punya satu, saya punya dua. Saya tunjukin ya. Jadi kalau pembicara, trainer, digital marketing itu harus berani nunjukin bisnisnya, ya. Jadi tujuannya apa? Supaya kita tahu, oh ilmunya ini aplikatif karena dia itu praktisi, bukan teoritis, bukan cuman murni pengajar tapi juga praktisi, teman-teman. Saya praktisi. Karena basic saya pertama saya jadi entrepreneur dulu baru saya ngajar. Nah, ini e-commerce saya kedua. Jadi orang itu bisa belajar di sini. Bisa langsung transaksi di sini, ya. Mau pakai bayar pakai apapun bisa. Mau pakai WA ya, langsung chat admin bisa. Lalu mau pakai transfer BCA bisa, transfer semua bank bisa. Bahkan kita masukin ya, bisa pakai GoPay ya, bisa pakai OVO ya, persis seperti di marketplace. Jadi kita bikin marketplace sendiri, teman-teman. Nah, ini teman-teman lakukan ketika teman-teman jualannya udah laris ya di hijau-hijau, udah laris di orange. Teman-teman harus punya e-commerce sendiri. Jangan comfort zone. Pengusaha itu harus 1, 2, 3, 5 langkah di depan, teman-teman ya. Visinya harus jalan. Jadi jangan, wah aku nih udah di Shopee udah star seller ya, udah cukup lah duitku, aku bisa bayar kuliah sendiri ya. Saya ini bayar kuliah sendiri loh teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini Unimus jangan kalah, harus bisa bayar kuliah sendiri ya. Kita belajar, waktu kuliah kita belajar, tapi kita juga jangan bergantung sama orang tua. Kalau bisa selama kita kuliah di sana, kita belajar juga sambil making money. Karena zaman sekarang lebih mudah untuk bisnis daripada zaman dulu, teman-teman. Nah, ini email marketing, teman-teman. Kalau email marketing, berarti kita ngomongin list building ya. Bisnis-bisnis saya selalu saya masukin list ya, harus bangun list. Email marketing itu salah satunya, ada WA marketing juga. WA marketing juga membangun list. Tujuannya apa? Ketika nanti customer masuk di list kita, itu nanti diedukasi, dikasih yang namanya motivasi, diajari, dan juga dipromosikan produk kita. Jadi sekali customer happy, itu nanti akan beli terus dari kita. Jadi enak. Kebanyakan praktisi digital marketing itu lupa membangun list building. Dia taunya Instagram Ads, dia taunya Facebook Ads, udah making money, udah titik. Dia lupa untuk membangun list. Tapi kalau kita punya list building, iklannya ya iklan ya, tapi nggak perlu bergantung sama iklan. Tanpa iklan pun kita making money. Kenapa? Karena orang yang iklan kita masukin funnel kita masukin list kita. Nah, ini list building itu penting ya. Bangun daftar nama, bangun daftar email, bangun daftar WA ya. Nah, mobile marketing. Kalau mobile marketing berarti kita ngomongin apps ya. Saya dengan tim udah bikin beberapa apps ya, ada di Google Play Store juga ya. Dan bahkan kita bikin company ya namanya Digi Aplikasi. Jadi ini labs ya untuk bikin yang namanya aplikasi-aplikasi ya. Udah banyak yang kita bikin teman-teman ya. Total kita udah nerbitin berapa ya? 1 2 3 4 5 6 dikali 3 berarti 18 ya. 18. Ini nggak update teman-teman. Ini bisa lebih banyak daripada ini ya. Jadi hampir 20 ya aplikasi yang kita udah launch di Google Play Store ya. Katanya orang-orang kan namanya startup juga harus launching aplikasi. Nah, kita udah launching aplikasi. Jadi saya praktisi juga ya di mobile. Lalu kalau online advertising kita ngomongin apa? Online advertising itu ada yang namanya Facebook advertising. Jadi kita beriklan di Facebook. Nah, ini teman-teman bisa catat ini. Produk-produk yang dijual di Facebook adalah produk-produk yang rata-rata untuk kalangan milenium, teman-teman ya. Bukan kalangan milenial. Nah, kalau kalangan milenial sekarang udah masuknya di mana? Di Instagram ya, di Instagram. Kita pakai yang namanya Instagram Ads ya, atau di TikTok. Kita pakai juga yang namanya TikTok Ads. Nah, kalau di Facebook itu generasinya lebih tua dari kita. Jadi usia sekitar 30, 40, 50 itu lebih efektif, teman-teman. Tapi kalau teman-teman targeting produk teman-teman atau bisnis teman-teman untuk usianya di bawah 30 ya atau 30 awal itu lebih bagus pakai Instagram Ads. Lebih mudah lagi usia 20 atau belasan
masuk TikTok Ads, teman-teman ya. Jadi udah enak, udah saya kasih contekan teman-teman ya, contekannya ya. Jadi tinggal diterjunin. Saya ini jualan mau kemana ya? Kalau saya jualan mau ke usianya belasan ya ke TikTok Ads ya. Usianya 20-an ke Instagram, usianya 30 ke atas ke Facebook, teman-teman ya. Ini menurut data saya bagus ya. Nah, kenapa? Ini salah satu klien-klien yang kita pegang, teman-teman ya. Saya mau nunjukin teman-teman apa? Saya mau nunjukin teman-teman ini. Ada yang namanya A/B testing. Jadi enaknya kalau kita berbisnis digital adalah kalau misalnya bisnis konvensional itu iklannya di mana? Di berita, di news ya. Di mana? Di TV, di radio, di majalah ya, di koran dan lain sebagainya. Itu sekali iklan itu berjuta-juta sampai puluhan juta, teman-teman. Tapi coba teman-teman bayangin ya. Zaman sekarang kita bisa iklan dengan biaya yang sangat murah, teman-teman ya. Teman-teman ketika punya budget iklan 100-200 ribu udah bisa iklan, teman-teman. Ya, walaupun belum tentu efektif ya, tapi bisa, teman-teman. Bahkan untuk teman-teman UKM yang misalnya profitnya sebulan misalnya 5 juta, 10 juta, dia tinggal budgetin aja 20% ya. Pokoknya tiap bulan saya iklan 2 juta. Nah, udah making money sudah. Jadi zaman sekarang jauh lebih mudah untuk bisnis. Kita iklan juga biaya bisa minimal. Kita buka bisnis juga biaya bisa minimal ya. Jadi teman-teman sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak jadi entrepreneur. Setuju teman-teman? Yang setuju silakan komen di bawah entrepreneur, 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 entrepreneur. Yang komen di bawah saya aminin, kita semua yang ada di sini doain rame-rame untuk jadi entrepreneur, entrepreneur berikutnya. Untuk jadi digipreneur, digipreneur berikutnya. Nah, ya. Jadi teman-teman yang komen di sini, teman-teman tulis entrepreneur berarti teman-teman janji saya pengen jadi entrepreneur. Teman-teman yang tulis ini entrepreneur, teman-teman juga akan didoain. Kita aminin jadi entrepreneur berikutnya ya. Start ketika teman-teman mulai bisnis ya, ketika teman-teman masih mahasiswa. Saya pun juga seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita start lebih awal, suksesnya lebih cepat, teman-teman ya. Suksesnya apa? Lebih cepat. Generasi-generasi di atas kita itu mulai bisnis usia 30, 35, 40 ketika dia udah jadi employee ya 10-20 tahun baru berani buka bisnis ya. Sekarang mahasiswa buka bisnis udah zamannya teman-teman ya, bikin startup ya, bikin bisnis online sekarang zamannya. Nah, ini Mas Reza saya aminin jadi entrepreneur, Mbak Alvina saya aminin jadi entrepreneur. Nah, ini A/B testing. Jadi enak, kita harus punya skill untuk baca data, teman-teman ya. Kalau kita baca data, kita bisa baca data. Iklan kita ini tertarget, kita nggak boncos ketika iklan, teman-teman. Nah, kalau SEO, nah ini teman-teman bisa catat. SEO itu kita ngomongin apa? SEO itu supaya website kita ya, nomor 1 di Google, halaman pertama lah paling enggak. Tapi ini butuh waktu, teman-teman ya. Butuh waktu kalau SEO. Kalau SEM, teman-teman bayar langsung nomor 1. Tapi kalau SEO butuh waktu. Kenapa? Karena kita harus riset ya, analitik, kita harus analisa kata kunci. Kata kunci kira-kira customer itu kalau mau beli produk saya ini di Google ketik apa ya? Saya praktisi teman-teman, SEO ya, SEM juga ya. Dan bisnis saya kan ada bisnis distribusi ya. Saya ada distribusi kertas teman-teman ya. Distribusi kertas saya bahkan saya bikinin startup juga namanya officio.com ya. Kita distribusi kertas, continuous form kertas kasir ya, kertas registrol, kertas thermal. Itu kita banyak dapat omset dari mana? Dari SEM. Ya, dari Google. Jadi orang ketik kata kunci masuk di website kita, masuk di landing page kita. Nah, langsung belanja, langsung beli di sana. Dan jangan main-main teman-teman. Teman-teman mungkin berpikir ya, wah kalau bisnis online itu berarti kecil-kecilan. No. Zaman sekarang bisnis online itu besar-besaran teman-teman ya. Kemarin Bukalapak IPO nilainya 20 triliun lebih, teman-teman. Itu adalah IPO terbesar di Indonesia sampai dengan hari ini, teman-teman. 10 tahun yang lalu itu Adaro, tambang batu bara ya, IPO-nya sekitar nilai 8 triliun, teman-teman. Sekarang 20 triliun, Bukalapak dan perusahaannya masih rugi. Tapi nilainya besar, valuasinya besar. Jadi zaman sekarang keliru teman-teman ya. Kalau bilang saya ini bisnis kecil-kecilan, bisnis apa bisnis online, keliru. Bisnis online itu bisnis besar-besaran sekarang ya. Bahkan ya startup itu valuasinya gila-gilaan di Bursa Efek Indonesia. Saya investor saham, jadi saya ngerti. Oh ini valuasinya seperti apa, valuasinya seperti apa. Nah, lalu setelah riset kata kunci, kita bikin konten. Kalau kita sering bikin konten rutin, pakai kata kunci itu, kita akan muncul di Google, teman-teman. Nah, terus ketika kita dapat backlink, backlink itu apa? Backlink itu ketika nanti ada website yang lain di luar website kita mereview ya,
mereview bisnis kita, mereview website kita, dan dikasih link ke kita. Nah, backlink itu macam-macam. Kalau kita ngomongin teknis, ada backlink do follow, ada backlink no follow, ya. Tapi kita nggak perlu seperti itu ya. Kalau seperti itu nanti ini jadinya mata kuliah IT, teman-teman ya. Lalu kita ngomongin apa lagi ya? Kita ngomongin ranking ya. Ranking di Google optimasinya seperti apa? Nah, ini SEO, teman-teman ya. Google Ads itu SEM. Kalau tadi SEO, yang penting teman-teman, kalau teman-teman merasa bahwa wah, ini kok materinya berat ya. Kok banyak kata-kata yang ini ya, kata-kata yang tidak umum. Nah, simpelnya seperti apa? Nah, saya ajarin simpelnya aja. Kalau SEO itu kita nggak perlu bayar ke Google untuk di halaman pertama. Kalau Google Ads itu SEM, Search Engine Marketing, kita perlu bayar ke Google supaya di halaman pertama. Kalau SEM, Google Ads, itu kita begitu bayar langsung, jadi cepat. Ya, langsung cepat di halaman pertama Google. Kalau SEO butuh waktu, mungkin bulanan, mungkin juga tahunan, teman-teman. Karena gratis ya. Yang gratis selalu butuh waktu, teman-teman. Nah, kabar baiknya, kalau teman-teman punya skill digital marketing, ternyata zaman sekarang ya, demand-nya untuk digital marketing itu tinggi. Kita bisa jadi entrepreneur di bidang digital marketing. Kita bisa jadi profesional juga di digital marketing, teman-teman ya. Jadi ini job-job, skill-skill yang dibutuhkan ketika teman-teman nanti lulus lagi. Dan ketika teman-teman berkarir di dunia digital marketing, itu demand-nya tinggi. Demand tinggi itu sama dengan income-nya tinggi ya. Sama dengan penghasilannya tinggi, sama dengan gajinya tinggi, teman-teman. Ya. Teman-teman yang bisa web design, teman-teman yang bisa Facebook marketing, sekarang company-company banyak yang butuh, teman-teman ya. Teman-teman yang bisa artificial intelligence, apalagi UX design ya, content creation itu tinggi-tinggi. Demand-nya sekarang gede, besar-besar, teman-teman. Lalu apa lagi, teman-teman? Nah, sebelum saya lanjut ya, tadi kan saya pengen buat teman-teman ya, supaya nanti bisa dapat e-book saya. Nah, ini game buat teman-teman. Cara supaya bisa dapat e-book saya. Jadi saya akan sharing e-book saya for free, saya berikan buat teman-teman. Caranya satu, teman-teman screenshot webinar kali ini, boleh screenshot muka saya ya, boleh screenshot materi, tapi jangan materi kali ini, jangan slide ini ya. Yang di screenshot jangan slide ini, pelanggaran. Kalau di screenshot slide ini, teman-teman nggak dapat e-booknya. Tapi slide yang lain, materi yang lain selain slide ini, ya teman-teman boleh screenshot atau muka saya atau muka teman-teman ya, lagi belajar ini ya, lagi mencatat ini. Nah, posting di Instagram Story. Jadi kita ini kan belajar di digital marketing, sekalian langsung praktek ya, sekalian langsung praktek. Jadi gak cuma teori doang, tapi langsung praktek. Share di Instagram Story, saya di tag ya, saya di tag. Instagram saya apa? Mr.roy.digital supaya saya dapat notifnya. Oh, ini udah posting. Yang sudah posting ya, langsung saya kasih e-book ya, e-book saya ya, for free, nggak usah bayar. Passwordnya apa? Passwordnya ini, teman-teman. Belajar digital marketing dari @mr.roy.digital ya. @mr.roy.digital. Ini passwordnya, teman-teman. Oke? Jadi screenshot materi hari ini ya, boleh muka saya, boleh muka teman-teman, share di Instagram Story, saya di tag supaya saya dapat notifnya. Passwordnya apa? Passwordnya belajar digital marketing dari Mr.roy.digital. Paham, teman-teman? Ya. Yang paham silakan komen di bawah. Paham. Yang mau e-booknya silakan komen di bawah. Paham. Kalau banyak yang paham, nah saya lanjut. Wah, ini ada Mas Aksal, paham. Ini ada Mas Iqbal, paham. Ini ada Mbak Rini, paham. Ada Mbak Sri, paham. Ada, wah banyak ya. Oke, kalau sudah paham ya, jangan slide ini tapi ya, kan nggak lucu ya. Nah, sekarang saya juga sharing buat teman-teman. Ini loh, kalau teman-teman belajar digital marketing, ini teman-teman bisa masuk ke profesi-profesi tertinggi ya di Indonesia. Kalau coba kita perhatikan, teman-teman ya. Ini ada manajer bank ya, ahli pertambangan ya, lalu juga ahli konstruksi gajinya 18 juta, dokter spesialis. Ini adalah bisnis-bisnis konvensional ya, ahli perminyakan dan gas. Tapi kita lihat ternyata ya, profesi digital marketing itu mulai naik, teman-teman. Ke daftar 10 profesi dengan rata-rata gaji tertinggi di Indonesia. Contohnya apa? Content manager ya. Content creator itu masuk juga, teman-teman ya. Engineering ya, software engineering juga masuk. Atau teman-teman punya startup, teman-teman jadi CEO-nya, jadi CEO-nya juga bisa. Nah, ini ya, 10 profesi ini boleh di-screenshot, teman-teman ya.
Lalu juga ya, saya tampilin juga. Ini datanya valid karena dari Ruang Kerja ya, grupnya Ruang Guru, teman-teman. Ternyata ya, prediksi pekerjaannya banyak dibutuhkan di tahun ini dan bahkan tahun-tahun ke depan itu apa? Digital marketing strategis, gajinya bisa sampai 10 juta tiap bulan, teman-teman. Konten marketing strategis ya, gajinya bisa sampai 16 juta tiap bulan, teman-teman. Product manager ini ya konvensional juga ada, data analis juga konvensional juga ada. Developer. Nah, ini teman-teman bisa screenshot ya. Pak, siapa tahu ya, saya jadi entrepreneur plus jadi profesional. Why not, teman-teman ya? Dua-duanya jadi, punya kaki di dua ya. Gajinya rutin tiap bulan, jadi anak istri aman, teman-teman tetap bisa bayar cicilan dan lain sebagainya. Tapi juga entrepreneur. Kenapa? Karena susah kita mau jadi sukses. Jadi definisi kita sukses itu kan jadi entrepreneur yang sukses itu kan $1 juta ya, sekitar 15 miliar. Itu definisi dari Forbes Magazine ya. Jadi kita disebut sukses, kita disebut orang kaya ketika kita punya aset 15 miliar ya. Kalau kita jadi employee profesional susah untuk mencapai itu. Ya ada, tapi susah. Persentasinya sedikit. Tapi kalau kita jadi profesional plus kita jadi entrepreneur bisa juga, teman-teman ya. Nah, ini digital marketer di Indonesia. Nah, ini kan saya rasa ini data-data yang disukai oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswi ya, supaya bisa berpikir ya, wah enak ya, nanti kalau saya lulus, ketika saya ahli digital marketing, saya belajar sampai ngelontoi ya, saya punya skill digital marketing, ternyata masa depan saya lebih terjamin. Iya, teman-teman ya. Masa depan ada di bisnis online, masa depan ada di digital marketing, teman-teman. Nah, ini ya, mulai dari fresh graduate, 5 juta per bulan, udah 2-3 tahun, ya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi juga, teman-teman ya. Apalagi pengalamannya udah banyak ya, pengalaman di atas 5 tahun, atau level manager. Nah, ini. Lumayan, teman-teman. Ini, teman-teman, saya juga pengen bagi ya, ada 300 video materi bisnis gratis for free tentang digital marketing. Kan teman-teman belajar 2 jam ini kan banyak ilmunya. Tapi saya pengen juga teman-teman belajarnya nggak cuma hari ini aja, tapi juga bisa besok, lusa, minggu depan, sampai berbulan-bulan kemudian. Oleh karena itu saya udah nyiapin 300 video materi bisnis buat teman-teman bisa akses for free. Secara gratis khusus teman-teman yang ada di sini ya, di Zoom ini. Nah, silakan teman-teman buka aja topmotivatorbisnis.com ya. Saya bukain khusus untuk hari ini for free. Nah, silakan teman-teman. Yang sudah buka silakan komen di bawah. Sudah ya. Yang sudah buka silakan komen di bawah. Sudah. Kalau banyak yang sudah, kita lanjut teman-teman. Jadi saya ini sharing ya. Sharing ini nggak cuman bagikan materi ya, tapi saya juga kasih tools, saya kasih poster, saya kasih peralatan, saya kasih video, saya kasih semuanya teman-teman ya, supaya teman-teman belajarnya maksimal ya, totalitas. Nah, ini Mbak Lina sudah ya, Mbak Nata sudah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. My story. Tadi kita udah belajar tentang apa aja sih skill digital marketing, profesi pekerjaan digital marketing seperti apa. Nah, cerita saya gimana? Cerita Bapak gimana? Ya. Jadi saya ini bukan orang kaya, ya keluarga saya sederhana, teman-teman ya. Waktu saya SMA, saya ingat saya bukan mahasiswa ya. Kalau SMA kan pelajar ya, salah satu pelajar yang dikenal ya di sekolah saya. Kenapa? Wah, Bapak ini ikut ini ya, dulunya ikut main basket ya, atau ikut OSIS ya, atau ikut main suka berkelahi, suka main geng-gengan. Enggak, Bapak Ibu ya, enggak teman-teman. Saya dikenal kenapa? Karena tiap bulan itu selalu dihalu-halu ya, dihalu-halu dari kepala sekolah ya. Ini daftar pelajar yang SPP-nya belum dibayar. Itu tiap bulan ya. Tiap bulan saya diingat-ingat terus teman-teman ya, dihalu-halu terus ya. Jadi seluruh sekolah itu hafal lah ya. Wah, ini Bro Roy ini selalu terlambat ya. Jadi selalu terlambat teman-teman ya. Sampai kuliah. Jadi keluarga saya ketika krisis kemarin ya 98 itu bangkrut ya. Bangkrut. Dulunya punya mobil sampai nggak punya mobil, dulunya punya rumah di luar kota sampai dijual semua, habis ya. Akhirnya saya sepeda motor kemana-mana. Waktu saya SMA itu saya naik bemo kemana-mana teman-teman ya. Jadi bayangin teman-teman, dari dulunya punya mobil, akhirnya naik bemo teman-teman, naik becak,
Saya kuliah itu naik sepeda motor, teman-teman. Jangan lihat Pak Roy sekarang ya. Kalau Pak Roy, lihat Pak Roy sekarang kok enak ya. Kemana-mana naik mobil Mercy, kemana-mana naik mobil Alphard. Dulunya saya waktu mahasiswa ya naik sepeda motor, teman-teman ya. Naik sepeda motor kemana-mana. Bahkan saya bisa kuliah itu ketika saya dapat beasiswa. Ya, kalau saya nggak dapat beasiswa, saya nggak bisa kuliah. Dan saya mulai bisnis. Itu di semester awal saya, dan sampai semester 3 akhirnya saya bisa bayar sendiri pengeluaran saya akhirnya bisa untuk mulai bisnis pertama saya itu French fries ya, jualan French fries konvensional, teman-teman. Tapi saya bisa ya. Kalau misalnya saya bisa, harusnya teman-teman bisa, karena kalau teman-teman lihat, wah ini kok Pak Roy gelarnya banyak ya, saya gelarnya SE akademis ya. Jadi saya termasuk pengusaha yang percaya bahwa entrepreneur zaman sekarang harus kuat secara akademis, plus juga kuat secara entrepreneurship. Jadi academic smart ya, street smart sama school smart. Street smart itu entrepreneurship-nya ya, pinter di jalan ya. School smart harus pinter juga secara akademis. Oleh karena itu, karena saya percaya, saya termasuk pengusaha golongan yang percaya bahwa pengusaha zaman sekarang harus pintar secara akademis. Itulah kenapa saya lanjutin ya. Saya dulunya S1 saya ambil SE, teman-teman. Itu susah ya, harus beasiswa dan sebagainya. Saya lihat teman-teman saya naik mobil ya ke kampus, naik mobil enak banget ya. Saya ini naik sepeda motor, panas-panas ya. Kalau orang naik sepeda motor, itu waktu kehujanan dia kepanasan. Ya. Waktu kepanasan, ya, waktu panas, cuaca panas, dia kehujanan, teman-teman. Ya, ini ya. Siapa yang merasain itu? Silakan komen di bawah. Saya ya. Saya ulangi statement saya ya. Orang yang naik sepeda motor itu kalau waktu panas, cuaca panas, itu dia kehujanan, teman-teman ya. Tapi waktu hujan dia kepanasan, teman-teman ya. Nah, silakan komen di bawah saya. Nah, itu. Saya dulu seperti itu, teman-teman ya. Saya kenapa kan pakai jas hujan, teman-teman ya. Jadi kalau kepanasan, kalau cuaca lagi panas, dia kehujanan karena basah semua ya, keringatan. Saya ngalamin hal itu juga. Saya lihat teman-teman saya kok enak, mobil diantar sopir dan lain sebagainya. Akhirnya saya dari sana saya berjanji, teman-teman. Saya bersumpah, teman-teman. Ketika saya dapat duit, ya. Ketika saya dapat duit, karena waktu itu sempat ya sampai orang tua saya mau jual rumah ya, rumah satu-satunya mau dijual supaya bisa sewa rumah aja yang lebih kecil ya. Sisanya duit buat kita semua satu keluarga. Akhirnya saya berjanji, saya bersumpah. Kalau misalnya saya sampai punya duit, kalau misalnya saya jadi sukses, ya, saya akan terusin akademi saya akan terusin pelajaran saya akan terusin kuliah saya, terus gak berhenti. Akhirnya terus teman-teman ya, SE. Jadi saya kuliah, setelah selesai kuliah, S1 selesai, saya akhirnya ngambil kuliah malam. Jadi dari jam 8 sampai jam 5, saya kerja, di atas itu, ya saya kerja, saya bisnis, di atas itu saya kuliah malam, teman-teman. Jadi akhirnya dari SE, saya ngambil SH, MM, MBA, MH. Sampai MBA ya, jadi MBA itu sampai saya kuliah di Belgium ya. Jadi MBA saya dari Belgium, Master Business Administration. Itu dari Belgium di kota Brussels ya, ibu kotanya UE ya, European Union, ibu kotanya Eropa, itu di Brussels. Saya sampai ambil di sana. Jadi saya nggak mau kalah dengan teman-teman saya anak-anak orang kaya. Mereka pada lulus S1 kuliah di luar negeri. Saya walaupun bukan anak orang kaya, tapi saya pengen juga punya pendidikan yang sama seperti teman-teman saya yang kaya. Jadi saya kuliah di luar ya, tentu dengan biaya sendiri, teman-teman ya. Sampai di Indonesia saya ambil SH. Jadi banyak gelar saya ya. SE, SH, MM, MBA, MH. Ya, itu ya maksimal. Itu cerita saya. Siapa yang terinspirasi dengan cerita saya dan pengen jadi entrepreneur? Silakan komen di bawah. Digipreneur. Siapa yang berjanji pengen jadi digipreneur, digital entrepreneur? Silakan komen di bawah. Digipreneur ya. Kita amini teman-teman jadi digipreneur ya. Kita amini teman-teman punya story masing-masing, ya. Punya cerita masing-masing. Menjadi seorang digital entrepreneur itu ini. Nanti teman-teman akan diundang isi di institusi pendidikan yang lain, mungkin diundang juga di Unimus ya. Teman-teman gantian yang ngisi. Ini loh cerita saya ya. Ini loh dulu saya seperti ini. Dulu saya susah ya. Teman-teman akan punya cerita from zero to hero-nya teman-teman sendiri.
Teman-teman akan punya cerita, saya dulunya susah, akhirnya saya sukses. Alangkah nikmatnya teman-teman ya, alangkah teman-teman bangganya, alangkah teman-teman bahagianya. Ketika teman-teman bisa memberikan inspirasi, saya dulunya susah sama seperti kamu. Saya dulunya seperti ini sama seperti kamu. Tapi saya berjuang keras, saya berhasil, kamu juga harusnya bisa, teman-teman ya. Kita aminin. Oke? Nah, ini aplikasi teman-teman ya. Kita sama teman-teman nyiptain aplikasi buat teman-teman yang mau belajar tentang berita startup dan teknologi for free. Saya kasihkan ini apps, aplikasi, tools yang buat teman-teman bisa update ya berita-berita terbaru tentang startup, tentang bisnis online. Nah, ini teman-teman download aja di Google Play Store ya. Digi Berita Apps, nama apps-nya ya, Digi Berita Apps ya. Yang sudah silakan komen di bawah, sudah. Nah, yang sudah silakan komen di bawah, sudah. Banyak sudah, kita lanjut. Oke, sudah. Oke. Nah, ini saat yang ditunggu-tunggu buat teman-teman ya, ide-ide bisnis dengan modal kecil. Nah, ini. Kenapa saya bilang, teman-teman setelah selesai webinar ini, teman-teman bisa bisnis. Gak usah khawatir lagi urusan modal. Udah, siapin aja alat tulis, dicatat ya, ini poin-poinnya dicatat. Nah, yang pertama apa? Online shop. Itu pertama, online shop ya. Saya ini praktisi teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mulai dari apa yang teman-teman bisa. Mulai dari apa yang teman-teman suka. Jangan berpikir terlalu jauh. Jadi pengusaha harus ini. Jangan berpikir terlalu jauh. Mulai aja dulu ya, mulai aja dulu ya. Bahkan saya bikin startup, saya bikin bisnis teman-teman ya. Judulnya juga mulayaja-dulu.com teman-teman ya. Judulnya mulayaja-dulu.com. Supaya apa? Supaya menginspirasi teman-teman untuk mulayaja-dulu.com. Jadi ini bisnis saya di bidang domain dan hosting ya. Jadi saya kan praktisi digital marketer ya. Saya pun bikin bisnis juga yang berhubungan dengan itu ya. Jadi ini untuk teman-teman, untuk orang-orang yang cari domain, cari hosting. Nah, ini saya ada bisnisnya. Lalu apa? Online shop ya. Online shop ini apa? Saya punya bisnis ini, oirusindonesia.com ini bisnis saya. Ini online shop saya. Jadi ide-ide yang saya share ini adalah contoh kasus yang sudah saya praktekkan. Adalah contoh kasus yang sudah saya jalanin, teman-teman. Nah, ini oirusindonesia.com. Bahkan ada aplikasinya. Berapa banyak sih e-commerce ya? Berapa banyak sih online shop yang dibikin e-commerce? Plus juga dia berinovasi, dibikin aplikasinya sekalian. Nah, lalu apa? Marketplace ya. Kita bikin marketplace sendiri ya, oirusindonesia.com. Lalu kita bisa mulai dari apa? Kita bisa mulai dari ilmu yang teman-teman miliki. Teman-teman bisa apa? Ya, teman-teman bikin itu. Teman-teman mampunya apa? Ya, teman-teman jualan di bidang itu. Contoh kasusnya saya punya ilmu digital marketing. Saya punya ilmu digital marketing, akhirnya saya bikin lagi bisnis ya di bidang digital marketing. Nah, ini online shop saya ya. Nah, ini Selimio Shop ya, ini online shop saya ya. Saya berani nunjukin toko saya, online shop saya. Nah, ini ya. Laris teman-teman. Nah, ini saya tunjukin toko saya di Shopee. Nah, saya udah star seller. Followernya udah ribuan ya. Penilaiannya udah 1.200 review, teman-teman ya. Jadi saya ini makan sendiri produk saya, ilmu saya praktekin sendiri ya. Jadi valid ya. Bergabung udah 5 tahun yang ini udah lebih dari 5 tahun, teman-teman. Nah, terus kita mulai dari apa? Dari apa yang kita bisa, teman-teman ya. Yang kita bisa apa, teman-teman? Ya itu yang kita lakuin. Saya bisa digital marketing. Jadi contoh kasusnya saya bikin bisnis ya di bidang digital marketing ya. Di samping ada bisnis-bisnis yang lain, tapi saya mulai dari apa yang saya ada. Saya bikin namanya brand, ini digital agency ya, digital marketing agency. Jadi ini startup, saya bikin startup di bidang digital agency. Jadi ini untuk branding, sosial media, terus juga konsultasi, lalu juga kita bikinin website design, kita bikinin orang-orang e-commerce, kita bikinin juga, kita kerjasama sama 3.000 media online. Jadi kita juga melayani jasa publikasi ya. Kamu mau produk kamu di-review, kamu mau bisnis kamu di review, masuk di media-media online, pengusaha sukses dari mana, kita bisa. Kenapa? Karena saya bisa di situ, teman-teman ya. Ini bisnis saya yang kantornya di Surabaya, ya. Bahkan kita bikinin apps-nya, ya. Kita bikinin apps-nya. Nah, ini teman-teman.
Lalu kita bisa mulai dari apa? Kita bisa mulai dari hobi, teman-teman. Nah, jadi mulai aja dulu dari yang bisa. Hobi. Teman-teman hobi apa? Mungkin teman-teman yang IT hobinya coding, ya bikin apps. Teman-teman yang hobinya nulis, ya jadi bikin buku. Atau zaman sekarang itu e-book ya, e-book. Bisa, teman-teman. Saya hobinya bisnis, Pak. Saya hobinya ngasilin duit. Nah, jadi pebisnis ya. Teman-teman hobi ngajar, jadi speaker, jadi trainer, ya. Teman-teman yang hobinya ngulik, jadi digital marketer, bisa, teman-teman. Teman-teman yang hobinya memberdayakan orang supaya orang itu bisa lebih maju, lebih baik, jadi trainer, jadi coach, jadi konsultan. Saya dibayar mahal ya oleh perusahaan-perusahaan konsultasi, banyak yang sudah konsultasi dari saya. Ada yang perusahaan suplemen, ada perusahaan kecantikan, ada perusahaan properti, ya bahkan gimana cara perumahan untuk dijual di digital marketing pun konsultasi ke saya. Saya dibayar puluhan juta, teman-teman, per perusahaan, teman-teman. Jadi ini ilmu mahal digital marketing. Kalau teman-teman menguasai ilmu ini jadi duit, ya, jadi duit. Nah, hobi yang datangkan duit, bikin apps. Nah, ini saya bikin apps, teman-teman. Klik investor, ini ada di Google Play. Jadi apps ini adalah berita investasi, berita saham, ya, paling akurat dan kredibel di Indonesia. Jadi kita mulai dari apa yang kita bisa, teman-teman. Hobi saya juga suka nulis. Akhirnya saya bikin toko online untuk nulis, teman-teman ya, untuk toko buku saya. Nah, ini. Jadi kalau toko buku konvensional itu adalah di ruko-ruko, di mall. Toko buku saya di online, teman-teman. Khusus jualin spesial buku saya. Nah, jadi kita mulai dari apa yang bisa. Teman-teman suka nulis, teman-teman mulai jadi penulis. Ciptain buku ya. Sekarang untuk jadi penulis gak susah kok ya. Banyak penulis, apalagi di Indonesia zaman sekarang. Saya dikabari penerbit saya, teman-teman ya. Indonesia ini, penerbit di Indonesia ini butuh lebih banyak orang, butuh lebih banyak penulis. Karena ciri-ciri orang negara dari negara berkembang ke negara maju adalah pembacanya harus banyak. Kalau pembacanya banyak, orang-orangnya jadi pinter. Kalau orang-orangnya pinter, ekonominya maju, teman-teman. Nah, itu berkesinambungan. Oleh karena itu kita butuh juga penulis-penulis. Ini buku kedua saya ya, buku mentor.com. Lalu teman-teman juga bisa dari apa? Jadi trainer, jadi coach, konsultan, teman-teman yang pinter masak, ya, bikin konten tentang masak. Jadi mulai dari apa yang kita bisa, mulai dari apa yang kita mulai, teman-teman ya. Bahkan kalau teman-teman tahu ya, saya jualan buku saya itu lebih mahal di toko online saya daripada di toko konvensional, teman-teman. Tapi orang-orang tetap beli di saya. Nah, itu ya, itu digital marketing. Kita kasih bonus ya. Kita kasih bonus, contoh kasus ya. Kalau di toko konvensional, buku saya mungkin sekitar 50.000, 60.000. Tapi saya bisa jual 3 kali lipat lebih mahal daripada toko konvensional. Ini ilmu digital marketing. Kenapa? Saya bisa jual 150.000. Kenapa? Karena saya jual plus dengan bonus-bonusnya, teman-teman. Saya kasih bonus e-book, saya kasih bonus rekaman training saya, ya, rekaman training cara pintar jualan dengan Instagram Stories. Saya bonusi juga rekaman workshop saya, Instagram marketing. Nah, ini kan buatnya cuma sekali ya. Bisnis online, bisnis digital itu enak. Buatnya cuma sekali, tapi bisa dijual berkali-kali, teman-teman. Nah, ini contoh kasus ya, yang saya praktekkan sendiri. Nah ini, saya lihat teman-teman aktif. Buat teman-teman yang aktif, saya kasih gratis ya, sesuai janji saya. Silakan teman-teman dapetin akses gratis pembelajaran melalui media email. Nanti dikirimin tiap hari email pembelajaran, hari ini belajar ini, besok belajar video, besok belajar e-book ya. Daftar aja gratis for free di maubelajaronline.com. Nah, ini saya bukan khusus untuk hari ini untuk teman-teman mahasiswa. Silakan teman-teman daftar di sana. Ya, daftar silakan. Ya. Saya kasih waktu 1 menit untuk teman-teman daftar. Silakan. Nah, yang sudah silakan komen. Sudah ya. Kalau sudahnya banyak, kita lanjut. Supaya daftarnya enak, saya hidupin lagu ya, 1 menit.
Oke. Nah, kita mulai lagi. Lanjut teman-teman. Nah, ini ya. Cara cari duit cepat dari internet. Nah, ini silakan teman-teman catat ya. Cara cari duit cepat dari internet. Nah, siapa yang mau dapat cara cari duit cepat dari internet? Silakan komen di bawah. Mau. Yang mau materi cara cari duit cepat dari internet, silakan komen di bawah. Mau ya. Karena digital marketing itu kan berkaitan dengan internet ya, internet marketing. Ada teman-teman yang bilang immerse ya. Immerse itu apa? Internet marketers. Nah, immerse digital marketers, digital marketing. Nah, ini mau. Nah, ini teman-teman bisa catat ya. Jadi cara cari duit ya dengan modal kecil apa saja? Royalti. Nah, ini contoh kasusnya tadi ya, saya udah share buku. Saya nulis buku, saya juga nggak bergantung sama toko-toko buku. Saya bikin toko buku saya sendiri di internet ya, online. Bahkan saya berani jual lebih mahal 3 kali. Nah, dan tetap laku ya. Jadi kalau teman-teman punya ilmu digital marketing, jangan murah-murahan harga. Ya, keliru. Jadi pengusaha itu jangan murah-murahan harga. Kalau teman-teman murah-murahan harga, ya yang terjadi adalah bisnis teman-teman yang turun, ya bisnis teman-teman yang jatuh. Ya. Teman-teman bisa bikin online course, ya, lalu bisa ikut yang namanya affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Teman-teman juali produk orang lain, itu affiliate marketing. Ya. Teman-teman bisa bikin produk digital, ya, produk digital. Contoh kasusnya seperti apa? Nah ini kita bikin startup ya, pakai software.com. Ini produk digital teman-teman, robot WhatsApp. Jadi robot kita bisa follow up otomatis ya. Jadi orang kan capek ya follow up. Jadi sebelum bikin startup itu harus ada problem yang mau di solve itu apa? Problemnya adalah banyak startup, banyak bisnis itu ketika dia follow up itu capek karena customer-nya banyak kan, follow up satu persatu capek atau kadang malas untuk follow up ya. Dari problem itu akhirnya kita bikin ya dengan tim namanya pakai software.com ya. Robot WhatsApp otomatis. Ya, ini apa? Digital product. Ini contoh kasus dari digital product. Lisensi. Kita ciptainnya sekali, tapi kita bisa untung berkali-kali, teman-teman. Nah, lalu apa? Dari seminar, dari workshop, ketika teman-teman sukses, dari konsultasi, dari coaching, ya coaching perusahaan, saya dibayar puluhan juta untuk konsultasi rutin dengan saya. Perusahaan-perusahaan, company-company, macam-macam bidang bisnisnya ternyata nggak cuma itu doang, banyak bidang bisnisnya ya. Kenapa? Karena ilmu digital marketing ini mahal, teman-teman. Nah, saya hobi ngajar, jadi mulai dari apa yang teman-teman mau mulai. Ya. Saya hobi ngajar. Saya punya ilmu yang namanya investasi saham. Ya. Saya udah jadi entrepreneur udah 10 tahun lebih ya. Karena sudah jadi entrepreneur 10 tahun lebih, kita kan udah making money. Nah, duit itu harus diputar terus ya. Dengan apa? Dengan investasi. Akhirnya skill investasi saya belajar. Jadi saya mulai dari apa yang saya ada, mulai dari apa yang saya bisa. Ya. Akhirnya ya saya bikin seminar tentang apa? Tentang saham. Ya. Bahkan kemarin kita udah selesai ya, kita lagi launching level beta ya. Namanya valueinvestorindonesia.com ya. Valueinvestorindonesia.com. Itu dari apa? Kita mulai dari apa yang saya bisa. Saya bisa ngajar tentang investasi ya, saham. Akhirnya saya bikin startup di bidang itu juga. Nah, ini ya. Ini contoh ya, seminar John Molo. Kalau teman-teman mau ikut juga boleh. Ini for free saya kasih ya. Gratis. Ini ada tulisannya gratis buat teman-teman yang di Unimus yang mau belajar tentang investasi, silakan. Nah, belajar. Nah, lalu apa? Nah ini ya, mulai dari saya bisa, teman-teman punya skill apa? Teman-teman punya skill misalnya cooking, skill fotografi, ya bikin startup di bidang itu. Bikin bisnis di bidang itu, teman-teman ya. Fotografi zaman sekarang apalagi ya? Kalau fotografi bisa online ya, bisa iklanin di Instagram, bikin konten-kontennya bagus, banyak cara untuk memulai bisnis sekarang, teman-teman ya. Gak sulit itu, cukup dengan jari-jari. Kalau dulu saya mau mulai bisnis harus keliling kota ya, keliling luar pulau, saya sampai ke Maluku ya, ke kota-kota lain sampai luar pulau, wah, capek. Tapi sekarang enak ya. Kita bisa akses pasar seluruh Indonesia cuma apa? Cuma dari laptop. Cuma dari jentikan jari kita. Nah, kita bisa mulai dari apa? Reseller, dropshipping ya. Akhirnya saya juga bikin namanya dropshippingku.com. Nah, ya mulai dari dropship ya, bantu teman-teman untuk dropship. Ide bisnis modal kecil apa? Kripto. Nah, cryptocurrency.
Saya juga investasi di cryptocurrency, kita belajar juga. Nah, ini kan kalau kita pilih koin yang tepat, nah ini kan bisa 10 kali, bisa 20 kali. Nah, tentu harus belajar, teman-teman ya, ada risikonya juga. Teman-teman yang misalnya fotografi ya, suka difoto ya, suka difoto, teman-teman yang cakep ya, cowok-cowok yang ganteng, kalau difoto keren. Nah, posting aja foto-foto yang bagus, foto-foto yang bagus, jadi influencer akhirnya. Akhirnya mulai datang endorse-endorse. Itu entrepreneur juga, teman-teman. Entrepreneur juga. Saya praktisi digital marketing, ya. Bahkan pasangan saya pun saya jadikan influencer, teman-teman. Ya, akhirnya terima-terima endorse, teman-teman ya. Terima-terima endorse kan lumayan ya, teman-teman ya. Diundang ini, diundang acara ini. Jadi praktis ya. Saya jarang sekali beliin pasangan saya ini kayak brand-brand kosmetik itu datang sendiri, teman-teman. Udah free udah ya. Jadi bikin-bikin konten aja ya. Bikin-bikin konten, misalnya kata-kata harusnya yang banyak itu saldo di rekening, bukan masalah hidup kamu. Nah, bikin konten-konten yang receh, konten-konten yang simple gitu loh, teman-teman. Itu bikin kita ini jadi entrepreneur, ya, jadi pengusaha jadi content creator. Ketika udah banyak followernya, udah banyak, ya, teman-teman bisa jual produk di sana. Nah, itu kan making money juga. Toh bikin konten itu gratis, teman-teman. Nah, contoh ini, mood kamu naik turun ya, bukan karena masalah hidup, tapi masalah dompet kamu. Nah, ini ya, bikin konten-konten yang receh ya, konten-konten yang simpel-simpel aja. Nah, membeli barang memperkaya kepemilikan, tapi membeli pengalaman memperkaya kepribadian. Ya bikin quote-quote simpel ya. Nah, ini edukasi teman-teman ya. Saya kasih gratis juga buat teman-teman. Edukasi WhatsApp Digipreneur for free. Ini saya bukain akses khusus untuk hari ini saja. Teman-teman bisa daftar di sana. Jadi teman-teman nanti tiap seminggu atau 2 minggu sekali akan dikirim pembelajaran ya, rutin. Jadi enak. Pembelajaran jarak jauh lewat WhatsApp. Nah, entrepreneurku.com. Teman-teman daftar aja di sana. Saya bukain khusus untuk hari ini saja ya. Nah, jadi ini edukasi bisnis online, edukasi entrepreneurship, video-video yang bagus, bahkan kita sering sharing juga ya, ada seminar-seminar gratis, teman-teman bisa ikuti juga. Nah, ini kan upgrade ilmu teman-teman ya. Sebagian besar juga dapat sertifikatnya juga. Kita kasih sertifikatnya juga ya. Jadi kita ini komitmen untuk bantu UKM, kita komitmen untuk bantu ya mahasiswa-mahasiswi belajar, tapi jangan cuma belajar, tapi praktek. Tapi belajarnya nggak cuma sebentar, belajarnya kalau bisa long term, terus-menerus belajar. Kita pacu, kita push terus ya. Dan saya rasa juga zaman sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sudah berpikir demikian ya. Kita nggak mau sukses sendirian, kita mau bawa gerbong-gerbong ya, entrepreneur-entrepreneur baru di Indonesia. Supaya apa? Supaya lebih banyak pengusaha-pengusaha baru muncul di Indonesia. Ketika banyak pengusaha-pengusaha baru muncul di Indonesia, Indonesia bisa jadi makmur, negara kita bisa jadi makmur. Karena apa? Karena bisnis-bisnis baru diciptakan. Kalau satu entrepreneur aja muncul, itu artinya ada sekitar 5, 10, 20 baru lapangan kerja diciptakan, atau bahkan lebih. Bayangkan ketika 100 entrepreneur baru diciptakan. Bayangkan ketika 1000 entrepreneur baru diciptakan. Jadi kita di Digipreneur Academy itu bantu teman-teman, ya, bantu mahasiswa, mahasiswi, bantu UKM untuk bisnisnya go online. Yang bisnisnya offline jadi online, dan itu free, materinya free kita bagikan ya. Silakan, kalau yang sudah daftar silakan komen di bawah. Sudah. Yang sudah daftar silakan komen di bawah. Sudah. Banyak yang sudah, kita lanjut. Nah ini Mbak Sri sudah. Mas Rizky sampun. Mbak Kiki Novika sudah. Nah, ini saya kasih bonus materi ya. Waktu saya apakah masih cukup? Mbak Meisha Putri, apakah waktu saya masih cukup? Kalau masih cukup, saya bagikan bonus materi ini. Nah, kalau sudah sesi tanya jawab, saya nggak bagikan. Apakah waktu saya masih cukup? Saya rasa masih cukup ya. Nah, ini ya, jangan bikin produk kamu sendiri. Nah, oh nih ada panitianya. Oke, masih bawa. Oke. Jadi ini materi khusus ya, materi for free, ini materi bonus ya. Ini saya
sharing materi ini kemarin, terakhir itu kemarin di seminar saya, ya. Tapi kali ini saya mau bagikan for free buat Bapak Ibu, buat teman-teman yang ada di sini. Nah, gimana caranya kita riset produk, ya. Yang pertama adalah kalau teman-teman masih baru di dunia entrepreneurship, masih baru di dunia bisnis online, jangan bikin produk sendiri. Ini kesalahan fatal. Sebagian besar orang lebih banyak punya idealisme ya daripada making money. Kalau teman-teman bikin startup, itu yang penting making money. Karena banyak startup zaman sekarang itu nggak making money, teman-teman ya. Nggak making money, butuh dana investor dan lain sebagainya. Sampai sekarang saya bisa bilang, startup saya itu semuanya making money. Startup saya semuanya making money. Modalnya semua dari bootstrapping murni, ya, tanpa investor. Saya nggak butuh investor. Kenapa? Karena startup saya profitable. Kita nggak bodoh pendanaan dari luar. Orang dananya juga boleh. Saya nggak tolak, tapi saya lihat valuasinya berapa, saya dihargai berapa, saham saya dihargai berapa. Jadi saya nggak butuh investor pun startup saya growing. Kenapa? Karena saya fokus untuk making money, bukan fokus untuk bikin produk sendiri ya. Jangan bikin produk sendiri. Riset produknya juga harus benar ya. Cari supplier juga. Kalau teman-teman misalnya, oke, saya percaya kita nggak perlu bikin produk sendiri ya. Kita belajaran dulu ya. Ini entrepreneur yang belajar. Kalau teman-teman sudah levelnya saya udah bisa jualan, ya jualan saya udah laris. Nah, saatnya teman-teman untuk bikin produk sendiri ya. Jadi bertahap ya, bertahap. Caranya gimana? Cari supplier. Suppliernya itu juga yang penting adalah ini teman-teman, menjaga harga di pasar. Kemarin kita sharing ya di teman-teman UKM, saya ajarin ini ya. Cari supplier yang bisa menjaga harga. Jadi jangan sampai teman-teman jualan produk ya yang suppliernya nggak bisa jaga. Jadi akhirnya jualan itu murah-murahan ya. Situ jual 200.000, kita jual 195.000. Situ jual 190.000, kita jual murah lagi ya. Jadi nggak sehat teman-teman ya. Yang ketiga, apa? Produk yang bagus. Nah, ini. Kalau teman-teman mau jualan sesuatu, pastikan kalau ini produk fisik ya. Kalau produk digital ya it's okay, no problem. Produk digital udah mau di scale up berapapun lebih mudah, teman-teman. Kalau produk fisik, pastikan produknya kecil, teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman misalnya jualan TV, itu kan berat ya. Jualan furniture itu kan berat, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi ini tujuannya supaya teman-teman bisa langsung tahu, oh, bisnis yang bagus, yang profitable, yang bisa di scale up, itu ciri-cirinya seperti ini. Oke, saya catat. Lalu apa? Awet, teman-teman. Teman-teman kalau jualan makanan bisa, tapi kalau mau di scale up agak susah. Misalnya teman-teman posisi sekarang ada di Semarang ya. Mau jualan makanan ya, untuk makanan misalnya teman-teman dapat customer di Bali ya. Nah, itu kan jauh, teman-teman. Nah, ada makanan-makanan yang bisa busuk ya. Ada yang makanan-makanan yang bisa basi. Jadi susah untuk scale up. Jadi pastikan awet. Skincare itu awet ya. Skincare awet, kecantikan itu awet. Gak juga bisnis saya juga di bidang-bidang itu, teman-teman ya. Lalu apa? Cepat habis. Coba teman-teman perhatikan ya. Kalau kita jualan produknya habisnya lama, itu kan gak enak, teman-teman ya. Omset ya. Contoh jualan mobil ya. Bulan ini jual, bulan depan apakah bisa jual ke orang yang sama? Susah. Tahun depan apakah bisa jual ke orang yang sama? Susah. Karena menurut riset 5 tahun sekali orang ganti mobil, 5 tahun sekali orang beli mobil, 5 tahun sekali orang akan kontak ke Anda. Nah, tapi kalau produknya cepat habis ya. Contoh produk yang habis itu apa? Frozen itu cepat habis. Skincare itu cepat habis. Suplemen itu cepat habis. Personal care itu cepat habis. Jadi sekali customer habis, repeat order lagi ke kita. Jadi omset kita tuh stabil, teman-teman. Ini penting buat startup ya, entrepreneur kalau mau mulai bisnis, pilih produk-produk yang seperti ini. Nah, ini saya juga pengen bagi ini ya, metode ampuh untuk riset produk ya. Ini bahkan saya pakai sendiri untuk divisi riset saya ya, di digital agency saya. Jadi ini materinya dari abrand.id, Insight dan Research Division. Jadi kita kalau mau analisa, kita analisa apa? Kita analisa dari Google Trend dulu. Kita cari apa enggak kata kunci dari produk kita, itu kira-kira diketikkan enggak di Google. Nah, kita cek. Ada yang namanya Google Trend. Itu seluruh Indonesia. Kita bisa cek. Di daerah kita ini ada nggak permintaan, ada nggak demand. Nah, itu salah satunya kita pakai dari Google Trend. Lalu yang kedua dari marketplace. Kita mau jualan produk ini, kita cek dulu. Yang di Shopee jualannya banyak nggak? Kalau sedikit yang jualan, itu artinya produknya nggak laris. Ya. Kalau banyak yang jualan, wah ini bisa ini jadi potensi teman-teman. Nah, sama berapa banyak yang jual.
Jadi jumlah, kita lihat itu dua faktor ini, jumlahnya terjual berapa, sama berapa banyak toko yang jual. Kalau jumlah terjualnya banyak, tapi sedikit yang jualan, mungkin itu prinsipal sendiri yang jual. Lalu juga kita lihat juga, kalau Shopee, itu khusus untuk produk cewek-cewek itu lebih laris di sana. Kalau Tokopedia, produk cowok-cowok bisa lebih laris di sana. Analisa Instagram, nah kita biasanya pakai yang namanya riset hashtag, teman-teman ya. Jadi ini ilmu mahal, cara riset produk. Saya dibayar mahal, ya, berjuta-juta untuk merisetkan produk orang lain. Tapi hari ini saya kasihkan free buat teman-teman yang ada di sini. Siapa yang merasa bersyukur, ya, belajar sesuatu hari ini, silakan komen di bawah. Bersyukur, 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 bersyukur. Yang bersyukur belajar sesuatu hari ini, silakan komen di bawah. Bersyukur, 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 ya. Yang komen di bawah bersyukur, saya ini bisa sukses jadi entrepreneur, ya, bisa mempraktekkan ilmu yang dipelajari hari ini, bisa langsung praktek setelah webinar ini selesai, bisa langsung jadi entrepreneur, digipreneur berikutnya. Wah, ini ada Mbak Siti, amin, ya, Mbak Safna, amin, Mbak Deva, amin, bersyukur, Mbak Tasya, bersyukur. Jadi rumus laris itu apa? Cara jualan laris adalah produknya harus laris duluan, teman-teman ya. Ini penting banget. Cara jualan laris adalah produknya harus laris duluan. Kalau teman-teman pengen produknya laris, pengen jualannya laris, tapi produknya nggak laris, teman-teman akan habis waktu untuk edukasi, habis biaya untuk iklan, teman-teman akan habis banyak hal, teman-teman ya. Jadi ini ilmu untuk jualan laris, teman-teman. Nah, lalu apa? Teman-teman bisa cari komunitasnya, teman-teman bisa cari mentornya. Nah, ini kita ada Facebook group ya, namanya komunitas Digipreneur, digipreneur.id. Ini gratis, teman-teman bisa sharing juga buat teman-teman bisa kenalan juga sama pengusaha-pengusaha online lainnya. Ini for free, saya bukain hari ini. Teman-teman tinggal akses saja di browsernya teman-teman, ketik aja digipreneur.id. .id. Nah, ini. Jadi lengkap ya. Saya kasih grupnya, saya kasih toolsnya, saya kasih materinya, saya kasih cara praktiknya gimana, saya kasih risetnya gimana ya, totalitas, teman-teman ya. Terus ketika teman-teman nanti udah praktek, nah jangan lupa untuk terus mengupgrade diri. Jangan lupa terus belajar, upgrade ilmu, ikut yang namanya training-training, belajar online course, belajar webinar-webinar, jangan lupa teman-teman ya. Karena entrepreneur itu adalah orang-orang yang terus berinovasi, orang-orang yang terus belajar, orang-orang yang terus update ilmunya, teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman mau webinar gratis tentang Instagram, teman-teman bisa belajar di sini. Ini gratis, for free. Teman-teman tinggal buka aja di digipreneur.id.com/webinar. Kalau teman-teman mau belajar tentang list building, email marketing, ini saya kasih gratis juga di digipreneur.id.com/kirim email. Jadi itu ya, teman-teman. Dan satu kata terakhir dari saya, berubah. Itu nggak cuma di mulut saja, tapi dengan tindakan dan bayar harganya sekarang. Sukses selalu buat teman-teman. Salam entrepreneur, salam digipreneur. Saya kembalikan ke host kita dari pihak panitia. Thank you, thank you, thank you. Baik, terima kasih Pak atas materi yang telah disampaikan. Jadi pada intinya itu zaman sekarang itu tidak ada alasan ya untuk kita untuk tidak bisa menjadi entrepreneur. Soalnya zaman sekarang tuh banyak sekali bisnis kita dengan digital marketing, asalkan kita mau belajar dan memahami lebih dalam lagi tentang digital marketing ini. Dengan mulai aja dulu dan jangan terlalu mikir jauh. Oke. Lalu kita udah juga banyak dapat ide-ide bisnis dengan modal kecil, lalu cara cari duit cepat dari internet dan lain-lainnya. Oke, untuk kali ini mungkin bisa kita lanjut dengan sesi tanya jawab kepada para peserta untuk bisa tanya di kolom chat, atau lebih baik juga dengan mengaktifkan
mikrofonnya, dan on cam. Silakan. Kak Meisa mau tanya dong, Kak. Oh, ini dari moderator ya, masih ada kendala. Nah, ini saya bantu ya. Saya bantu untuk teman-teman yang mau bertanya silakan chat di Zoom ya. Ya, sebelumnya saya moderator yang sebelumnya izin menggantikan Mbak Meisa dikarenakan ada beberapa kendala terkait sinyal ya. Baik, akan saya bacakan pertanyaan dari Kak Lola. Saya persilakan untuk Kak Lola untuk bisa on mic atau bisa mengetik di room chat. Silakan. Sekali lagi untuk Mbak Lola mungkin bisa on mic ya. Baik, kalau Mbak Lola tidak ada jawaban, maka saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang lain.
Ini ada Kak Raiha Rahma. Silakan Kak. Oke, baik. Izin bertanya untuk Bapak Roy. Tadi Bapak menjelaskan tentang bagaimana cara mencari uang di internet, yaitu salah satunya dropshipper. Pernah dengar dari aktivis atau maksudnya kayak influencer digital marketer yang lainnya, katanya untuk dropshipper itu sekarang tidak disarankan lagi. Itu menurut pandangan Bapak gimana, Pak? Oke. Jadi tentang ini ya, dropshipper ya. Dropshipper tidak disarankan lagi. Itu pilihan sih teman-teman ya. Kalau dropshipper itu artinya kita jualan barang, tapi kita nggak beli teman-teman. Jadi ada perbedaan ya antara dropshipper dengan reseller. Kalau reseller itu kita beli barangnya, baru kita jual. Ya. Barangnya orang lain. Tapi kalau dropshipper, kita tanpa beli dulu, kita langsung jualan. Nah, lalu gimana? Apakah tidak disarankan? Kalau saya sih, teman-teman boleh mau dropshipper dulu, baru reseller boleh. Tapi kalau saya pribadi, mending teman-teman langsung reseller. Kenapa? Karena teman-teman keluar duit. Kalau teman-teman keluar duit, jualannya lebih niat, teman-teman. Saya banyak sekali melihat teman-teman yang dropshipper itu omsetnya kecil-kecil. Tapi kalau reseller, apalagi grosiran, omsetnya besar. Kenapa, teman-teman? Coba kita analisa, teman-teman. Kalau dia reseller, dia sudah bayar produknya, ya kan dapat HPP sekian. Mau nggak mau harus laku ini. Dia effortnya akan ngeluarin lebih. Kalau nggak bisa jualan gimana? Dia akan cari ilmunya. Ya, dia akan cari ilmunya. Dia akan belajar gimana caranya supaya barangnya ini habis. Nah, itu kan ada effort. Tapi kalau dropshipper, nggak laku ya sudah. Toh aku nggak kuat biaya. Nah, itu ya. Itu minusnya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, saya setuju saranin langsung teman-teman, kalau misalnya mau bisnis, ya reseller saja. Ya, reseller ya nggak perlu banyak-banyak ya jumlahnya ya, nggak perlu banyak-banyak ya. Dari unit-unit terkecil, teman-teman jual habis, teman-teman ambil lagi lebih banyak. Jual habis, ambil lagi lebih banyak. Lama-lama jadi distributor, teman-teman ya. Nah, lama-lama punya produk sendiri, itu teman-teman. Itu mungkin terjawab pertanyaannya tentang lebih bagus mana ya, dropshipper kenapa nggak disarankan. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke. Selanjutnya untuk teman-teman yang lain, saya persilakan untuk bertanya kepada Pak Roy. Mumpung juga beliau masih ada di sini, kita sharing-sharing santai. Silakan teman-teman. Assalamualaikum Pak Roy. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Pak. Silakan. Ya, kan tadi entrepreneur ya. Salah satu kesulitannya menurut saya tuh mengelola keuangan gitu Pak. Nah, kalau cewek itu kan kebanyakan boros gitu ya kan Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, efisien dalam mengelola keuangan sebagai entrepreneur itu seperti apa? Dan kemudian saat kita sudah terjun ke dunia kerja, itu tidak menutup kemungkinan kalau kita menjadi kecanduan bekerja sehingga kegiatan lain itu menjadi tidak produktif. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu bagaimana, Pak? Agar keduanya produktif, untuk bekerja ya iya, untuk kegiatan lainnya juga iya. Begitu, Pak. Oke, Mbak Yola. Thank you buat pertanyaannya. Saya bantu jawab ya. Untuk duit, nah ini buat pengusaha-pengusaha, entrepreneur-entrepreneur yang baru. Saya juga sharing ini ya. Ini udah mungkin pertanyaan yang sudah saya jawab juga beberapa kali. Dan ini penting banget, teman-teman boleh catat ya. Kalau teman-teman pingin supaya pengelolaan duit, ya pengelolaan duit, apalagi pengusaha pemula itu kan kadang duit dipakai ya. Transfer ke rekening, dipakai untuk belanja. Apalagi kalau sekarang kan diskonan ini banyak ya di mall-mall ya. Harga gila-gilaan, kartanya termurah sepanjang sejarah. Saya di WA teman saya, sekarang ini Zara harganya termurah sepanjang sejarah di mall-mall. Dan banyak brand-brand yang lain ya. Karena lagi pandemik ya. Nah, supaya duit ini, duit yang untuk kerja nggak kepake, gimana caranya? Yang pertama teman-teman harus catat. Rekening bisnis sama rekening pribadi harus terpisah. Nah, ini.
rekening untuk transferan kulaan, rekening untuk transferan ke supplier harus dipisah dari rekening pribadi, jangan dicampur. Kalau dicampur kita pikir, oh ini duitnya kok ada ya, lumayan ini ya. Kita pakai belanja, padahal kita ngerti. Kalau kita ambil duit dari sana, berarti kita nggak bisa kulak barang lagi. Kita nggak bisa beli lagi barang ke supplier ya. Ya itu harus terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, pengeluaran harus dicatat. Ya, pengeluaran harus dicatat. Dan ini penting banget. Dan ini rata-rata pengusaha muda, entrepreneur muda itu loss-nya di sini. Merasa diri sudah jadi saya ini pengusaha, saya ini entrepreneur. Wah, pengusaha jamnya harus baru, pengusaha fashionnya harus keren karena pengusaha harus mulai nyicil sepeda motor baru, pengusaha harus mulai nyicil mobil baru. Nah ini ya jebakan entrepreneur ya. Kalau pengeluaran nggak dicatat itu kita jadi akhirnya nyicil ini, beli ini ya. Yang ketiga yaitu ya harus mau menahan diri ya. Jadi jangan sampai kita jadi pengusaha masih baru ya. Kalau prinsip saya, kalau bisnis itu belum 5 tahun, nggak dianggap itu bisnis ya. Kita harus hati-hati. Ya. Nggak bisa dipertahankan income-nya. Kalau udah di atas 5 tahun, oke lah, kita bisa masih lebih stabil ya. Jadi jangan sampai teman-teman beli-beli barang, ya, jualannya laris, tahun pertama masihan. Gaya hidup tetap sama teman-teman. Jadi entrepreneur itu keluar duit dulu, ya. Tapi nanti dapatnya belakangan lebih besar teman-teman. Ya. Prinsipnya seperti itu. Jadi harus bisa menjaga diri lah. Jangan sampai kita karena entrepreneur saya harus pakai baju baru. Karena entrepreneur aku harus jam tanganku harus baru. Kan entrepreneur masa jam tangannya jelek ya. Nah, jadi jangan itu prinsip menunda kesenangan. Itu yang ketiga teman-teman. Yang kedua harus catat. Dan ini saya bisa referensi buat teman-teman ya. Saya referensikan. Ini saya biasa pakai apps ini. Ini bukan promosi teman-teman ya. Ini bukan saya apps-nya yang buat juga ya. Enggak. Namanya Budget Save ya. Ada apps-apps yang seperti itu. Jadi ketika saya pribadi ngelakuin ini ya. Saya pribadi praktek ini dan sampai sekarang ya. Walaupun saya udah berbisnis sudah tahunan, udah lama ya. Walaupun orang-orang sekeliling saya udah nganggap saya ini sukses, bisnisnya banyak, ini itu, tapi tetap saya disiplin. Tetap saya mencatat pengeluaran saya sekecil apapun. Saya bayar parkir 10.000, tetap saya catat teman-teman. Namanya Budget Save. Nah ini Budget Save ya. Dan saya rasa ada ya aplikasi-aplikasi mirip itu ya yang bisa teman-teman juga praktekin ya. Jadi enak terjadwal. Teman-teman jadi bisa tahu, oh 1 bulan ini pengeluaranku sekian. Kalau misalnya saya mau resign dari pekerjaan saya atau misalnya saya mau jaga-jaga untuk pekerjaan saya, berarti kan saya harus nyiapin yang namanya emergency fund ya, 6 bulan ke depan ya. Jadi pengeluaran misalnya 1 bulan 5 juta misalnya dikali 6 berarti 30 juta. Berarti saya harus punya tabungan 30 juta dulu supaya saya merasa safe ketika nanti saya pensiun, ketika nanti saya mulai merintis bisnis, ketika nanti keluarga saya belum dapat income ya. Income dari mana kan ada pengeluaran ya dan lain sebagainya. Saya merasa safe untuk memulai bisnis. Nah, itu bisa teman-teman praktekin. Jadi 3 hal itu ya. Lalu juga untuk produktivitas ya, tips produktivitas juga untuk Mbak Yola ya. Kalau teman-teman yang masih kerja ya di company, jadi profesional di employee ya di suatu perusahaan, saya saranin boleh bikin kaki kedua ya untuk jadi entrepreneur. Jadi kalau di kuadratnya Robert Kiyosaki ya, kuadrat teman-teman berarti kuadratnya adalah E dan B atau kalau profesional S dan B teman-teman. 2 kuadrat itu lebih kuat teman-teman. Ketika nanti bisnisnya belum ngasilin, teman-teman masih bisa dapat income rutin bulanan dari pekerjaannya teman-teman ya. Gimana caranya supaya produktif? Ya, caranya adalah teman-teman boleh ngerjakan bisnis teman-teman itu di luar waktu kerja. Jangan sampai kita korupsi waktu, teman-teman. Ya, jangan sampai korupsi waktu. Korupsi itu nggak cuma korupsi uang ya, korupsi waktu juga korupsi. Yang harusnya 8 jam itu kita pakai buat pengabdian kita ke perusahaan, buat pengabdian kita ke bos kita, ke atasan kita, ke perusahaan di mana kita jadi bekerja di sana. Harus, jangan dikurangin. Kita bisa bisnis di mana? Jam 12 sampai jam 1, sambil makan siang, kita balas-balasi chat customer, kita sambil kontak-kontak dengan tim kita. Di atas jam 5 kita meeting. Nah, entrepreneur kok kerjanya malam-malam loh. Pengusaha itu, ini bedanya sama employee teman-teman ya. Kalau kita jadi karyawan, jadi profesional, jadi employee di perusahaan, kita pusingnya itu cuma 8 jam sehari teman-teman. Tapi atasan teman-teman, bosnya teman-teman, itu pusingnya ya dari jam 8 sampai jam 11 malam, teman-teman.
Dan teman-teman harus siap seperti itu. Pengusaha itu artinya kita harus setor, gak cuma modal ya, kita harus setor yang namanya waktu jauh lebih banyak daripada kita sebagai employee, teman-teman. Jam kerja saya sampai dengan hari ini, saya kerja dari jam 8. Ya, saya bekerja. Walaupun WFH pun saya bekerja, saya tetap pakai yang namanya blazer ya. Meeting pun pakai Zoom apa semua tetap blazer ya. Walaupun bawahnya pakai celana pendek, teman-teman, yang kan nggak ada yang tahu ya. Tapi atasnya saya serapi mungkin ya, serapi mungkin. Nah, saya kerja terus. Itu kadang saya kerja sampai jam 10, sampai jam 11. Jadi saya meeting kadang sampai jam 10 malam sama tim saya. Meetingnya kita malam-malam. Supaya jam kerja itu fokus nangani bisnis operasional, fokus nangani klien, bisa ya. Di atas jam 5 saya mulai meeting-meeting sama tim ya. Nah, tim manajemen saya mulai meeting. Jadi kalau teman-teman jadi entrepreneur harus siap bekerja dengan jam kerja panjang, teman-teman ya. Jangan bilang jadi entrepreneur tapi kalau malas bekerja, teman-teman, susah suksesnya, teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa bahwa jadi entrepreneur enak, nanti bisa jalan-jalan ya, bisnisnya jalan-jalan sendiri ya, itu bisa ya, itu bisa. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa dengan etika kerja yang seperti ini, teman-teman tetap bekerja keras ya. Karena kita ini masih muda, teman-teman ya. Usia saya pun kepala 3, masih muda. Harapan hidup di Indonesia itu sekitar kepala 7, teman-teman ya, 70 tahunan. Masih ada sekitar 40 tahun ya. Maksimalkan, teman-teman. Teman-teman boleh jadi pengusaha yang santai-santai, tapi kalau saya pengusaha yang tetap fighting, tetap bekerja keras ya. Tetap belajar, tetap tidak comfort zone, teman-teman. Ya itu ya. Itu jawaban saya untuk Mbak Yola tentang produktivitas. Itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Mr. Roy dan juga Mbak Lola sudah memberikan pertanyaan. Mungkin workshop kali ini kita pending 2 menit terlebih dahulu ya untuk adzan. Baik, berhubung adzan sudah berkumandang, selanjutnya saya kembalikan kembali untuk Mbak Meisa selaku moderator. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Lian. Untuk moderator saya ambil lagi. Terima kasih sudah menggantikan saya Mas Lian. Baik, untuk para peserta yang masih mau bertanya lagi, dipersilakan bisa ya.
Ayo dong yang mana tahu yang mau mulai bisnis nih digital marketing bisa gali lebih dalam lagi nih untuk bertanya sama Pak Roy. Ya Pak. Siap. Mbak Maisa, saya izin tanya, Mbak. Ya silakan Maisa. Mas Nata. Ya. Oh ya, sebelumnya ini ya, perkenalkan nama saya Muhammad Pranata Negara, biasa dipanggil Nata. Saya ingin bertanya kepada Mr. Roy di sini. Jadi untuk kita itu bisa menguasai atau expert di dalam digital marketing itu butuh skill apa aja ya, Pak? Nah, tadi juga sempat mendengarkan itu masalah copywriting, itu salah satu YouTuber saya apa ya, yang saya suka itu Dan Lok, itu dia kayak master of copywriting gitu, udah biasa lihat di YouTube juga sih itu. Jadi bagaimana ya Mr. Roy untuk arahannya mungkin ada atau saran-saran? Terima kasih. Oke, thank you buat Mas Nata. Buat pertanyaannya, nah untuk skill apa yang perlu dipelajari ya? Tadi banyak ya, kalau digital marketing itu luas. Jadi konten marketing ya, content creation, ada juga tentang skill ads ya, dari Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, TikTok Ads dan lain sebagainya. Termasuk copywriting ya, termasuk copywriting. Dan Dunlop itu juga referensi yang bagus. Saya juga sering juga nonton videonya Dunlop ya. Jadi orang Kanada ya. Iya, Orang gaya Kanada. rambutnya juga sama itu dari ya, Mr. Roy sama Dan Lok gitu. Iya. Dari gaya rambut. Iya, gaya rambutnya sama juga ya. Potongan rambut saya ya. Jadi Dunlop itu juga seorang ini ya. Dia memang pengusaha juga ya, dan juga dia ngajarin juga digital marketing juga, dia ngajarin public speaking, dia juga ngajarin business entrepreneurship juga dia ngajarin juga, termasuk copywriting juga ngajarin ya. Nah, copywriting kalau saran saya ya, kalau saya biasanya untuk belajar digital marketing termasuk include copywriting, itu teman-teman siapin yang namanya satu buku kosong. Kalau saya namanya digital marketing book ya. Satu buku kosong yang teman-teman bisa tulis ya untuk digital marketing. Jadi kalau ada pembelajaran tentang digital marketing, teman-teman pakai itu ya. Bahkan saya nggak cuma satu ya bukunya tentang digital marketing, ini buku saya keempat atau kelima ya. Jadi nanti teman-teman ketika punya buku digital marketing, teman-teman nanti dibagi-bagi ya, dibagi-bagi. Yang pertama misalnya halaman pertama tentang copywriting, terus loncat 30 halaman, 50 halaman ditulis juga tentang Instagram advertising. Loncat 50 halaman lagi tulis tentang Facebook advertising. Ketika teman-teman nanti belajar sesuatu, entah dari buku, entah dari webinar, entah dari online course, entah dari seminar atau dari apapun tentang copywriting, teman-teman tulis, catat di bagian copywriting di buku digital marketingnya teman-teman. Itu efektif banget. Efektif banget. Saya juga banyak menganjurin ya teman-teman UKM. Bahkan nanti ini jam 2 lagi, ini nanti saya seminar lagi ya jam 2 untuk teman-teman UKM juga. Nah, itu saya kasih advice seperti itu dan itu sangat efektif. Jadi teman-teman bisa dengan mudah untuk mengingat, oh iya materinya ini, karena teman-teman mencatat ada action kan di sana ya. Lalu juga ketika nanti teman-teman, oh aku waktunya untuk iklan Instagram advertising, tinggal dibuka babnya tentang Instagram advertising di bukunya teman-teman sendiri. Jadi ini PR buat teman-teman yang ada di sini. Teman-teman kalau mau serius belajar tentang digital marketing, harus punya buku kayak jurnal ya, kayak diary, tapi khusus tentang digital marketing. Kasih judul digital marketing book. Itu mentor saya ngajarin itu seperti saya ke saya ya. Saya praktekin itu juga dan akhirnya berhasil, works ya. Bahkan saya pun ngajar tentang digital marketing. Saya kasih konsultasi perusahaan-perusahaan tentang digital marketing. Bisnis saya pun saya digital marketing kan ya. Jadi sangat bagus ya digital marketing. Nggak cuma copywriting aja, skill-skill lain pun juga diasah.
Bisa diasah juga lewat apa? Lewat lebih banyak lagi nonton YouTube ya, seperti Dan Lok itu juga bagus. Untuk selain Dan Lok juga Russell Brunson itu juga bagus ya. Russell Brunson itu juga seorang influencer juga, ngajari juga digital marketing, terutama list building ya, tentang membangun list building itu bagus. YouTube saya ya, yang Digipreneur, YouTube Digipreneur itu juga ngajarin itu ya, digital marketing. Teman-teman juga bisa nonton juga video-video di sana. Itu free semua ya, banyak yang bagus-bagus di sana. Tinggal tonton aja. Biasanya kalau saya nonton YouTube ya, itu saya download dulu videonya lewat YouTube. Saya download semua videonya lewat YouTube. Jadi waktu saya di luar, saya nyetir ya, itu saya dengerin. Jadi saya nyetir sambil saya dengerin YouTube. Tapi nggak pakai kuota lagi karena sudah di-download semua videonya. Nah, itu tips bagus itu. Jadi teman-teman setelah nyetir pulang tambah pinter teman-teman ya, belajar sesuatu. Teman-teman berangkat kerja, berangkat kuliah sambil nyetir tambah pinter, belajar sesuatu. Lewat apa? Lewat YouTube otomatis teman-teman. Nah, itu tips ya untuk belajar yang bisa teman-teman praktekin ya. Dan itu saya praktekin. Dan itu saya minta juga untuk, kalau saya di sesi seminar, saya minta untuk praktekin. Karena itu efektif banget ya. Efektif banget. Ya. Dari YouTube, dari digital marketing book, ya, bikin digital marketing book, terus juga jangan lupa juga belajar-belajar tentang buku-buku digital marketing, ya, belajar tentang influencer, banyak ya. Zaman sekarang enak banget kalau kita belajar, karena banyak resource, banyak material, banyak materi yang bisa kita dapetin sih. Jadi jangan khawatir. Kalau dulu susah ya. Saya dulu merintis bisnis. Saya merasa bahwa karena keluarga saya keluarga yang sederhana, bukan pengusaha yang sukses ya. Akhirnya membuat saya ikut banyak seminar, ya, ikut banyak seminar. Kalau dulu saya ikut banyak seminar ya di gedung ini saya harus keluar, di gedung ini. Gak kayak sekarang YouTube apa semua lengkap seperti sekarang, enggak. Dulu itu kita harus, saya ikut HIPMI sampai kemarin saya jadi pengurus HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, bagian permodalan ya. Lalu juga kita kemarin juga ikut Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Kita ikut juga AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia. Tujuannya apa? Supaya kita bisa belajar ya. Belajar dari mereka-mereka yang sudah senior. Sekarang pun saya juga ikut organisasi, banyak ya, ikut organisasi entrepreneurship, saya juga ikut GCI ya, Junior Chambers Internasional untuk yang cabang di Jawa Timur. Saya ikut juga. Jadi dengan hal-hal seperti itu, kita dekat sama pengusaha, apalagi kita masuk di organisasi pengusaha, ya ketika teman-teman udah punya bisnisnya udah making money, kan untuk membayar iuran-iuran itu cukup gitu loh. Dan worth it banget, karena kita ketemu dengan mereka-mereka yang seperjuangan teman-teman ya. Kalau kita employee, kalau kita mungkin mahasiswa-mahasiswi, kita curhat ke teman ini, customerku gak dibayar-bayar sampai customerku ya. Harusnya jatuh temponya ketika barang dikirim nggak dibayar, gimana? Kita bisa dapat advice, kita bisa dapat support, dukungan ya. Aku ini mau ngambil barang tapi kurang modal ya, gimana caranya? Oh, kamu kalau misalnya bisnisnya udah mulai mapan ya pinjam di bank aja, ya. Nah, caranya gimana? Mas, kita bisa belajar teman-teman ya. Kita belajar dari mereka yang praktisi ya. Yang memang sudah applicable, yang sudah praktek ya di industrinya dia, di bisnisnya dia, itu lebih bagus dan lebih enak teman-teman ya. Jadi itu ya, digital marketing book yang pertama, yang kedua belajar dari YouTube ketika kita nyetir, ketika kita di mall ya. Bahkan kalau di mall itu, ya, kalau saya jalan-jalan di mall sekarang nggak bisa ya, udah 2 tahun kita nggak bisa ke mall ya. 3 tahun yang lalu ya, itu saya kalau jalan-jalan di mall itu saya pakai headset ya, kecil ya, saya pakai headset kecil, saya tempel. Isinya di YouTube, ya saya konekkan sama HP saya, tapi YouTube materi-materi bagus yang bermanfaat tentunya ya, webinar-webinar dan lain sebagainya, yang menambah ilmu kita gitu loh. Jadi kita pulang dari mall tambah pinter teman-teman ya, pulang dari mall bukan habis duit, tapi duitnya tambah banyak. Kenapa? Karena kita tambah pinter, dapat skill baru, dapat ilmu baru. Itu teman-teman. Itu tips juga ya buat teman-teman YouTube. Dan yang terakhir ada ikut komunitas-komunitas. Gabung community, organisasi-organisasi ketika teman-teman udah mulai making money ya. Itu 3 hal itu jawaban saya untuk Mas Nata. Terima kasih Mr. Roy buat jawabannya. Saya kembalikan ke moderator ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Nata atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Pak Roy atas materi dan saran Thank you. dan masukan yang telah diberikan. Baik.
untuk materi kali ini udah cukup dan pertanyaan sudah ditutup ya. Dan saya mau kasih closing statements dulu sebentar. Good marketing makes the company look smart. Great marketing makes the customer feel smart. Dari Joe Chernov. Take a risk and keep testing because what works today won't work tomorrow. But what worked yesterday may work again. Baiklah. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Roy. Thank you. Sehat-sehat selalu, sukses selalu buat teman-teman. Dan Unimus makin jaya, makin sukses. Amin. Amin.